Perjalanan ini hanya karena adik kelas membuatku marah, jadi aku langsung membeli tiket untuk pergi. Teman-teman semua bercanda bahwa aku terlalu kontradiktif. Tapi aku tahu bahwa tidak ada sarang kosong yang tidak bersarang. Ketika dia menyadari aku menghilang, aku sudah lebih memikirkannya. Dia akhirnya menyadari keanehanku akhir-akhir ini. Namun, ketika dia mengeluarkan ponselnya, dia berputar-putar. 3 tahun pacaran, dia bahkan tidak tahu ponselku. Baru saat itulah dia menyadari betapa dia telah meninggalkanku. 3 hari yang lalu, aku baru saja sampai di kantor. Atasanku menarikku ke kantornya dengan wajah muram. Namanya adalah, perusahaan cabang mesin Jerman menghadapi kebangkrutan. Namun, itu adalah hasil kerja kerasmu. Tuan yang ragu-ragu dalam suaranya. Mesin mobil yang awalnya aku kembangkan, telah menggandakan seluruh grup. Namun, ketika aku akan ditunjuk Presiden cabang Jerman, karena permohonan berulang kali dari pacarku Lin Yuexi untuk tidak berpisah, aku tinggal di Jiangcheng. Tetapi aku langsung setuju tanpa ragu. Pergi ke sana, Tuan yang terkejut dengan antusiasme setelah bertanya. Kamu sudah memikirkannya? Itu bagus. Ketika kamu kembali, pasti akan ada banyak masalah. Jangan khawatir, baiklah. Terima kasih, Tuan Yang. Tengah malam. Aku diam-diam melihat lilin kue yang redup, sudah jam 11. Lin Yuexi tidak muncul di depan pintu, tetapi muncul di lingkaran pertemanan adik kelasnya Cheng Yi. Dalam foto itu, Lin Yuexi sedang dibantu belajar oleh Cheng Yi. Wajah mereka hampir menempel satu sama lain, dan mata mereka sulit menyembunyikan kelembutan. Foto ini seperti tusukan yang menusuk mataku. Mingze, saat ulang tahunmu yang ke-25, kita akan bertunangan. Baiklah, kami membuat janji bertahun-tahun yang lalu, dan hari ini adalah ulang tahunku yang ke-25. Kami bertemu saat berusia 5 tahun. Menjadi teman masa kecil di mata orang lain. Pada usia 20, dia mengaku terlebih dahulu, menangis dan berkata dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamaku. Pada usia 22, dia ingin belajar S3, jadi aku melepaskan karirku, dan bekerja lebih awal untuk memberinya biaya kuliah. Namun, semua yang kulakukan, sepertinya masih belum cukup, tidak pernah cukup. Lin Yuexi sekarang beralasan sibuk dengan berbagai seminar dan makalah, dan jarak antara kami semakin jauh. Bahkan pesan terakhir di ponselku. Masih perkataannya sore tadi, aku akan kembali lebih lambat karena sibuk dengan tesis malam ini. Aku tersenyum pahit. Lin Yuexi bukan tidak punya waktu, tapi dia menghabiskan waktunya untuk membantu adik kelasnya, untuk membersihkan pakaianku. Sudahlah, meskipun hatiku dingin, aku masih ingin merayakan ulang tahun ini. Aku menyalakan lilin, cahaya hangat jatuh di mataku, dan memperkuat ideku saat ini. Meskipun aku pernah membayangkan, banyak masa depan indah bersama Lin Yuexi, tetapi pada saat ini semuanya menghilang seperti gelembung. Aku melihat lilin yang hampir padam, perlahan menutup mataku dan membuat permohonan. Tinggalkan Lin Yuexi saat berusia 25. Tinggalkan dia selamanya. Katakan, aku langsung meniup lilin. Ketika Lin Yuexi kembali, sudah lewat jam 2 malam. Malam semakin larut. Saat dia membuka pintu, dia melihatku duduk di sofa, melamun. Meja sudah dibereskan dengan bersih. Lilin di kue juga sudah lama padam. Lin Yuexi mengerutkan kening, sambil mengganti sepatu, dia berjalan santai dan berkata, hari ini ulang tahunmu, aku terlalu sibuk. Nanti kalau ada waktu, aku akan menebusnya untukmu. Wajahku di balik bayangan begitu tenang, tapi hatiku dipenuhi rasa campur aduk. Aku menghembuskan lingkaran asap. Suaraku sangat pelan, apa yang sedang kamu sibukkan? Asap berputar malas. Sisi wajahku dilukis dalam cahaya redup dengan lekukan bibir yang tanpa daya. Lin Yuexi bergerak di dalam hatinya, tapi merasa aku agak berlebihan karena merayakan ulang tahun. Secercah rasa bersalah melintas di benaknya. Menghindari tatapanku yang lurus, aku sedang menangani masalah makalah di rumah, dosen menahanku cukup lama. Kamu tidak melihat pesanku? Mendengar alasan Lin Yuexi yang tanpa rasa malu, aku tiba-tiba tertawa. Aku mematikan puntung rokok di tanganku dengan kuat. Masih bisa diganti, dia mengeluarkan dari tasnya kotak hadiah baru. Dia kemudian mengangkat korek api dengan santai untuk menyalakan lilin. Pada saat itu, ponsel yang tertinggal di meja kopi tiba-tiba bergetar. Aku mendekat dengan lembut, layarnya menampilkan, Auntie. Pesan-pesan ini dikirim oleh adik kelasnya. Kakak, apakah kamu sudah sampai di rumah? Terima kasih banyak hari ini. Lain kali aku akan mentraktirmu makan malam barat yang romantis. Selain 2 kalimat yang terlalu intim, ada juga stiker emoji, mencintaimu. Hatiku seolah tertusuk tajam. Aku membuka kembali kotak hadiah itu. Di dalamnya ada jam tangan yang indah, dilapisi berlian biru muda yang berkilauan. Tapi aku sendiri juga pernah berkata berkali-kali bahwa aku tidak suka warna biru. Lagi pula, itu sama persis dengan yang dibawa Chenyi di WeChat-nya. Ternyata dia hanya sekalian membawa satu lagi setelah memberikannya kepada Chenyi. Terima kasih, aku berkata datar. Tapi kemudian aku meletakkan jam tangan itu dengan santai di laci meja kopi. Jika hal-hal ini terjadi sebelumnya,
aku pasti akan marah dan menanyakannya dengan jelas. Tapi sekarang, semuanya tidak penting lagi. Hatiku dikhianati berulang kali. Aku tidak ingin memaksakan diri lagi. Lin Yuexi tidak memperhatikan tatapan putus asa di mataku. Wajah yang kehilangan semua ekspresi itu tiba-tiba menunjukkan senyum pahit. Aku ingin mewujudkan keinginanku. Begitu saja, pergi dengan baik. Aku tidak menginginkan apapun dari wanita ini lagi. Kue belum habis dibagi, sebuah telepon masuk. Lin Yuexi berlari mendekat. Mengambil ponselnya, namanya dosen barusan memintaku untuk merevisi makalah lagi. Makan kuenya sendiri. Dia tidak ragu, lalu bergegas ke ruang belajar dan menutup pintu rapat-rapat. Pak, Chehenyi muncul. Lin Yuexi bahkan tidak repot-repot bersikap sopan lagi. Dia bahkan belum sempat menanyakan harapan ulang tahunnya sendiri. Ruang tamu kembali terdiam. Aku diam. Aku membuang kue ke tempat sampah. Kembali ke sudut yang sunyi tempat aku tertidur. 4 hari kemudian, aku bangun. Rumah sudah kosong. Aku hanya ingin segera pergi. Lalu aku pergi ke ruang belajar. Begitu masuk, aku melihat meja penuh dengan buku dan dokumen. Aku mengambil buku teks teknik material kedirgantaraan. Nama di atasnya memang Chenyi. Jurusan ini kebetulan adalah jurusan utamaku, berbeda 10.000 mil dari semikonduktor Lin Yuexi. Aku ingat dulu ketika dia baru memilih jurusan, aku berkali-kali memintanya memilih jurusan yang sama denganku, agar aku bisa membantunya dalam pekerjaan nanti. Namun, pihak lain mengatakan materi kedirgantaraan terlalu sulit dan tidak ingin menghabiskan waktu untuk belajar lagi. Aku tidak menyangka Lin Yuexi akan secara aktif belajar untuk pria lain di bidang yang tidak dia kuasai. Buku catatannya dipenuhi dengan tulisan tangan. Sulit membayangkan berapa banyak usaha dan energi yang dia curahkan. Ternyata ketulusan hatiku saat itu, di hadapan adik kelas ini, benar-benar hanya lelucon. Aku tidak merasakan gejolak emosi, hanya meletakkan buku itu kembali. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ding dong. Ini pesan yang dikirimkan Chenyi ke ponselku. Kak Yuexi sedang membantuku mengerjakan PR. Tolong kirimkan buku yang tertinggal di rumah ke sekolah. Ngomong-ngomong, ini kata-kata Kak Yuexi. Melihat cara dia mempertahankan diri, aku merasa sedikit konyol. 2 kalimat pendek saja sudah cukup untuk melihat betapa pentingnya Lin Yuexi bagi adik kelas yang dia sebut ini. Adik kelas yang disebut itu, apa yang memberinya keberanian begitu sombong? Tapi aku sudah memutuskan untuk pergi. Aku tidak peduli dengan urusan Lin Yuexi. Jadi aku tidak mengatakan aku akan mengantarnya. Biarkan dia datang mengambilnya sendiri. Aku sibuk. Aku langsung menutup telepon. Terus bersiap untuk barang-barang keberangkatan. Hanya dalam setengah jam, Lin Yuexi bergegas masuk. Dengan sedikit amarah di wajahnya. Bukankah aku bilang aku akan mengajarinya PR? Kamu bahkan tidak bisa mengantarkan barang. Kamu masih punya waktu untuk berkemas? Jika masa depannya tertunda, apa yang akan kamu ganti? Begitu kata-kata ini keluar. Aku tidak mau bertanya lagi. Anggap saja semua yang telah kuberikan dulu semuanya sia-sia. Lin Yuexi tampaknya menyadari bahwa dia agak keterlaluan dan cepat menambahkan permintaan maaf. Kemudian dia pergi ke ruang belajar untuk mengambil buku pelajaran. Tetapi sebelum pergi, dia masih merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa kamu berkemas? Apakah kamu akan bepergian untuk urusan bisnis? Tidak, aku membuang semuanya. Aku tidak mau lagi. Aku menjawab tanpa ekspresi. Lin Yuexi sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak mengatakannya. Setelah menutup pintu, aku membuang foto terakhir dan memesan tiket ke Eropa. Melihat antarmuka pemesanan yang berhasil, aku menarik napas dalam-dalam. Hanya butuh seminggu. Aku akan benar-benar pergi, menghilang dari dunia Lin Yuexi. 2 hari lagi berlalu. Aku sudah menyelesaikan pekerjaan domestikku dan berencana menghubungi pangkalan penerbangan di luar negeri. Tadi malam, Yuexi tidak pulang sepanjang malam. Alasannya adalah bahwa tesis Chenyi terlalu besar dan membutuhkan banyak waktu. Dia akan berada di sekolah sepanjang minggu ini. Aku tidak bertanya lagi. Tok tok tok. Pintu tiba-tiba berbunyi. Saat kubuka, ternyata kakakku Yanci. Kemarin aku baru saja menceritakan hal ini padanya, hari ini dia sudah datang dengan tergesa-gesa. Kamu akhirnya berubah pikiran. Aku merasa kamu tidak berharga. Yanci berkata dengan lantang. Terakhir kali kamu menolak kesempatan karena Yuexi. Kali ini kamu tidak boleh menyerah apapun yang terjadi. Aku mengetuk komputer. Berbicara dengan satu tarikan napas. Kali ini aku tidak akan berubah pikiran. Baiklah. Yanci mencoba menyalakan rokok. Dia tidak menyangka aku akan segera menerimanya. Merek ini sudah kuhisap sejak SMP. Dulu aku merokok setiap kali aku punya masalah. Aku berhenti merokok karena Lin Yuexi, jadi aku tidak pernah menyentuhnya lagi. Memikirkan ini, Yanci menyadari sesuatu, dan nadanya melunak. Oh iya, sudah kubilang padanya, tidak perlu. Yanci melihat kantong penuh souvenir dan foto, terdiam sejenak, dan akhirnya bereaksi. Bahkan jika aku tidak mengatakannya, dia akan mengerti. Saudara laki-laki ini. Berapa banyak yang telah kau tanggung selama bertahun-tahun? Kita bersebelahan sejak SD.
Aku juga melihatmu dan Lin Yuexi bersama selama bertahun-tahun. Sejujurnya, kau pria yang baik. Dia tidak pantas untukmu. Pada hari terakhir, aku akan mengundang semua teman lama untuk mengadakan pesta perpisahan untukmu. Ya, aku hanya merokok. Sejak kecil, keluargaku miskin. Ibuku sakit dan ayahku sakit. Jadi aku selalu mendambakan keluarga yang stabil. Melihat semua yang ada di rumah ini. Aku masih ingat ketika kami baru saja pindah ke sini, aku berbaring di sofa bersama Lin Yuexi, membayangkan masa depan. Yanqi menyadarinya. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Lihat, apa saja yang kau bawa dalam kopermu? Eropa bisa membuat orang mati kedinginan. Kau hanya akan memakai pakaian ini? Ayo, aku akan membawamu keluar untuk membeli beberapa perlengkapan musim dingin. Keduanya membeli banyak barang dalam perjalanan. Namun, saat membeli jaket, mereka secara tidak sengaja bertemu Lin Yuexi. Saat itu, dia sedang berbelanja bergandengan tangan dengan Cheng Yi. Dia dengan serius memilihkan jaket untuk Cheng Yi, dan dengan hati-hati menutup resletingnya. Dari penampilan mereka, mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Pada saat ini, Cheng Yi juga melihatku. Dia bahkan menyeka pipi Lin Yuexi dengan tangannya, dan yang terakhir tidak menghindar. Hatiku menjadi dingin. Melihat Lin Yuexi secara sukarela pergi ke depan untuk membayar, Cheng Yi dengan cepat mendekat. Karena kau sudah melihatnya, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Dia mengangkat kepalanya. Dia berkata dengan sedikit mengejek, aku akan secara resmi mengejar Yuexi Jie. Mulai sekarang, kita akan bersaing secara adil. Jangan kecewa. Aku akan melepaskannya. Yanqi di samping tidak tahan mendengar ini. Dia langsung ingin bertindak. Aku menghentikannya, hanya tertawa kecil. Jika kau ingin mengejar, kejarlah. Mencari perhatian di depanku, kau belum cukup memenuhi syarat. Mendengar ini, wajah Cheng Yi yang baru saja berseri-seri tiba-tiba menjadi dingin. Dia sudah lama mendengar tentang prestasiku, jadi sebagai sesama mahasiswa. Dia lebih ingin membuktikan dirinya lebih kuat dariku. Tapi tahukah kau mengapa Yuexi Jie kehilangan perasaannya padamu? Karena kau terlalu kaku. Kau tidak mengerti apa yang dia inginkan. Dia tidak hanya menyukai peneliti muda sepertiku, tetapi juga romantisanku. Mendengar ini, Yanqi sudah tidak tahan lagi. Dia tidak tahan melihat saudaranya diejek seperti ini. Dia langsung menyerbu dan mencengkeram kerah Cheng Yi. Kau bahkan tidak sebaik sehelai rambut dari saudaraku. Hari ini adalah nasibnya, mungkin itu nasibmu besok. Cheng Yi terpukul telak, tetapi dia tidak melawan. Sebaliknya, dia berteriak, pukul aku jika kau berani. Yanqi langsung meninjunya, memukul Cheng Yi hingga jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, aku sedikit mengerutkan kening, tidak melawan, tidak seperti gaya anak muda ini. Aku tidak berharap, sedetik kemudian aku melihat Lin Yuexi bergegas mendekat dengan cemas. Kesungguhan kuncinya muncul, menatap mataku dengan tatapan yang tak tertahankan. Li Mingze, kenapa kamu memukul orang? Aku sangat kecewa padamu. Cheng Yi cemberut, berpura-pura terluka dan membujuk, kakak senior, kali mungkin salah makan. Jangan salahkan dia, kita memang terlalu dekat. Bukankah sudah kubilang aku akan bersama Cheng Yi sebentar? Bagaimana kamu bisa begitu picik? Lin Yuexi memeriksa luka Cheng Yi, wajahnya penuh kesalahan dan kekhawatiran. Melihat adegan ini, aku bahkan tidak perlu menjelaskan. Aku mengagumimu. Seorang pria dewasa benar-benar bisa berpura-pura. Percaya atau tidak, Diansi menyingsingkan lengan bajunya, tapi aku menepuk pundaknya. Diansi, ayo pergi. Namun, melihat mereka membawa banyak barang, kemarahan Lin Yuexi perlahan berubah menjadi kebingungan. Tunggu, kenapa kamu membeli begitu banyak barang? Bukankah masih ada di rumah? Sudah kotor, harus diganti. Aku bahkan tidak menoleh ke belakang. Suara samar itu membawa makna yang tidak dapat dijelaskan, membuat Lin Yuexi merasa sedikit tidak pasti. Dia tiba-tiba memperhatikan pakaianku yang tipis. Dan kontras yang mencolok dengan Cheng Yi di sampingnya, dia langsung panik. Kamu seharusnya memberitahuku jika kamu ingin membeli jaket. Bukannya aku tidak akan membelikannya untukmu. Jangan begitu pelit. Setelah aku sibuk minggu ini, aku akan kembali menemanimu merayakan ulang tahunmu. Oke? Kali ini aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya berjalan maju dengan kesepian. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Lin Yuexi memang tidak kembali, bahkan tidak banyak mengirim pesan. Tetapi selama dia kembali, dia akan melihat bahwa aku telah mempersiapkan segalanya untuk keberangkatan ke luar negeri. Semua yang berhubungan denganku di rumah dibersihkan dengan bersih. Kalender disobek hari demi hari. Aku duduk di sudut sofa, diam-diam menghitung waktu. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 1 hari terakhir. Malam terakhir, Diansi memang mengadakan pesta perpisahan yang tidak terduga. Khusus untukku. Dorong membuka kotak, teman-teman akrabku bergegas. Tepuk tangan, selamat Mingze atas kemajuanmu, semakin kaya. Di dalam ruangan yang penuh dengan suasana gembira, aku membeku sejenak. Tiba-tiba tertawa lega. Dengan teman-teman ini untuk mengantarku, apalagi yang bisa kusesali?
Karena aku mengemudi, teman-teman memutuskan untuk bernyanyi saja tanpa minum, hanya bersenang-senang. Seseorang tiba-tiba berkata, Mingze, kamu akan menjadi bos di luar negeri? Kapan kamu akan menjemput kakak iparmu? Istrimu itu tidak bisa lepas darimu sedetik pun. Sebelumnya, dia selalu lengket saat bepergian. Diansi mendengar ini dan wajahnya berubah. Sebelum aku sempat menghentikannya, aku tertawa. Tidak perlu. Kami akan segera berpisah. Begitu kata-kata ini keluar, ruangan menjadi sunyi. Kenapa kalian tidak memberitahuku jika kalian mengadakan pesta ulang tahun? Aku sengaja membawa Cheng Yi. Sayang, cobalah untuk bergaul baik di masa depan, jangan salah paham. Mengapa kau membawanya ke sini? Kita masih harus merayakan ulang tahun Mingze. Tidak ada yang bisa dilakukan? Adikku bilang Mingze itu murah hati. Dia tersenyum licik. Dia menggenggam tangan Luyu 11 lebih erat. Dalam bagian permainan, Luyu 11 menarik semua orang untuk ikut bermain. Beberapa teman juga tidak ingin merusak suasana. Untuk menggoda Cheng Yi, mereka sengaja menargetkannya. Tapi Cheng Yi bersikeras menyeretku. Setiap putaran, dia memesan segelas anggur untukku. Hanya dalam sekejap. Di depan mereka terhidang deretan minuman keras. Saat semua orang bersorak, Lu Yuexi melangkah maju. Cheng Yi masih kecil, biasanya dia jarang bermain permainan seperti ini. Biarkan dia saja, aku akan minum menggantikannya. Setelah itu, dia mengangkat gelas anggurnya dan meminumnya sampai habis. Cheng Yi menatapku. Di matamu ada sedikit tantangan. Kak Nguyet He sudah membantuku meminumnya, kau tidak boleh mengingkari janjimu. Karena ada yang membantumu meminumnya, kau juga membantu kakakku meminumnya. Dian mendelik dingin pada Lu Yuexi. Hari ini Linde menyetir. Apa kau tidak tahu? Dengarkan baik-baik. Lu Yuexi terkejut di dalam hatinya. Dia secara naluriah menatapku, tapi melihat ekspresiku. Dia juga merasa tidak melakukan kesalahan. Jadi aku akan bermain dengan Cheng Yi. Linze, kau istirahat dulu. Keduanya semakin bersemangat bermain. Tawa memenuhi ruangan. Aku duduk di sudut, diam-diam menyalakan sebatang rokok. Cheng Wit He bilang tidak akan merayakan ulang tahun. Sebenarnya dia ingin aku menerima Cheng Yi. Apa yang dia lakukan? Semua itu secara tidak langsung membantu Cheng Yi. Tapi karena sudah kutinggalkan, aku tidak peduli lagi. Aku memegang mic dan bernyanyi. Ini adalah lagu favorit Cheng Wit He. Kita juga pernah menyanyikannya berkali-kali. Namun dia sibuk bermain dengan Cheng Yi, sama sekali tidak mendengarkan. Saat lagu hampir berakhir, aku melepaskan kesadaranku. Cheng Wit He melewatkan nada terakhir. Momen itu, seperti dua orang yang berjalan melewati satu sama lain. Lagu berakhir, semuanya akan segera berakhir. Jam 1 dini hari, semua orang keluar dari KTV, bersiap makan larut malam. Tapi Cheng Wit He khawatir Tania mabuk, bersikeras ingin membawanya kembali ke sekolah. Sulit mencari taksi. Dia langsung membiarkan saya mengantarnya. Lampu mobil menyinari jalan sempit itu. Saya merasakan hawa dingin. Tutup rapat jendela itu. Tidak disangka, jalanan tiba-tiba jadi licin. Mobil itu lepas kendali dan melaju ke pinggir jalan. Bersamaan dengan suara benturan keras, ketiga orang itu menabrak pohon besar. Asap tebal tiba-tiba mengepul dari depan mobil. Ketika aku tersadar, aku baru menyadari bagian depan mobil telah berubah bentuk. Aku dan Cheng Yi di kursi penumpang terjepit erat ke kursi. Kaki tidak bisa keluar. Lebih berbahaya. Semua tombol tidak terkendali. Kedua pintu depan dan jendela terkunci rapat, tidak bisa dibuka. Dalam hitungan detik, bagian depan mobil terbakar hebat karena aki rusak. Cheng Yi di samping melihatnya. Meskipun dia sudah mabuk, dia mati-matian mendorong pintu mobil tapi tidak ada respon sama sekali. Tolong, aku belum mau mati. Aku mengerutkan kening. Tidak bisa membuka jendela dengan sikuku, jadi aku mengeluarkan kunci dan mulai memukul kaca. Titik tumpu tidak cukup. Seseorang harus mengetuk dari luar secara bersamaan. Mendengar ini, Lin Yuexi segera membuka pintu belakang mobil dan keluar. Cheng Yi juga mulai memukul kaca seperti aku. Mereka bertiga tahu betul bahwa api sudah mencapai kepala mobil. Ada risiko ledakan kapan saja. Jika orang itu tidak bisa diselamatkan tepat waktu, mereka semua akan dalam bahaya. Ya Tuhan, melihat api semakin membesar, Lin Yuexi menjadi bingung. Ragu-ragu untuk memukul sisi kaca mana dulu. Cheng Yi berkeringat deras karena cemas, berteriak ketakutan. Cepat, Kak Yuexi, selamatkan aku dulu, aku belum mau mati. Lin Yuexi melihat ke arah Cheng Yi dengan cemas. Tepat saat dia akan berlari, dia tiba-tiba ragu sejenak. Dia berbalik menatapku. Hatiku bergetar. Benarkah pada saat hidup dan mati ini, dia masih tidak bisa melepaskan perasaan bertahun-tahun? Apakah keraguannya ini berarti dia akan memilih dirinya sendiri? Namun, sedetik kemudian, Lin Yuexi bergegas ke kursi penumpang depan. Cheng Yi mabuk, aku akan menyelamatkannya dulu. Aku akan segera menyelamatkanmu. Mendengar ini, tanganku tiba-tiba berhenti. Emosi bertahun-tahun seperti banjir yang menyapu seluruh tubuhku. Namun, itu berlalu begitu saja. Aku tiba-tiba tertawa.
Tertawa pada diriku sendiri yang membutuhkan 20 tahun untuk tidak memahami seseorang. Tertawa pada diriku sendiri yang memahami seseorang, tetapi masih bertaruh pada kemungkinan yang tidak ada. Wajahku tanpa ekspresi, seperti mesin. Cheng Yi akhirnya memecahkan kaca mobil. Pecahan kaca menggores tangannya. Xiao Yi, kenapa kamu berdarah? Aku akan segera menghentikan pendarahannya. Lin Yuexi tampak sangat panik. Setelah menarik Cheng Yi keluar dengan sekuat tenaga, dia segera mengangkatnya di punggungnya dan pergi. Aku tidak tahu berapa lama aku membenturkan. Beberapa orang yang lewat datang untuk membantu dan menyelamatkanku. Untungnya, aku hanya terluka ringan. 2 jam kemudian, kecelakaan selesai. Lin Yuexi sudah membawa Cheng Yi ke rumah sakit. Sedangkan aku langsung menyerah pada kompensasi mobil, pulang untuk mengemasi barang-barang terakhirku dan bersiap untuk naik tahta. Masih ada 4 jam tersisa sampai jam 8 pagi. Waktu ini hanya cukup untuk bertemu dan berpisah. Aku mengirim pesan kepada Lin Yuexi. Pulang, aku ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Tapi pesanku seperti batu jatuh ke laut, tanpa kabar. 1 jam. 2 jam. Peringatan penerbangan berulang kali terkirim. Jendela obrolan Lin Yuexi masih kosong. Aku bangkit dengan tenang, mengganti diriku dengan setelan haute couture yang baru kubeli. Setelah membalut lukaku, aku mencuci wajahku dengan bersih. Saat bersiap untuk pergi lebih awal, sebuah pesan datang. Cheng Yi terluka, aku di rumah sakit merawatnya. Aku akan kembali nanti. Urusannya sudah selesai. Kali ini aku pasti akan menemanimu dengan baik. Di lingkaran pertemanannya, Cheng Yi hanya tergores sedikit, tapi Lin Yuexi sibuk mondar-mandir. Aku tiba-tiba tertawa. Tanpa ragu sedikit pun, aku menghapus kontak Lin Yuexi sepenuhnya. Terakhir, aku membuang surat putus di meja kopi. Feng Nian hanya punya satu kalimat, Lin Yuexi, kita sudah selesai. Setelah melakukan semua ini, aku melihat sekali lagi ke arah kepala palsu ini dan pergi tanpa menoleh. Saat ini, di luar bangsal, Lin Yuexi sedang membawa sarapan kembali ke bangsal. Xiao Yi, bukankah kamu bilang kamu punya sakit mak sebelumnya? Aku hanya membeli bubur putih. Maaf, kakak, tidak hanya harus merawatku. Kamu juga harus menemaniku minum bubur putih. Cheng Yi tanpa sadar mendekati Lin Yuexi. Oh ya? Kamu menyelamatkanku dulu di percobaan pertama tadi malam. Kak Lin Ze tidak akan mengatakan apa-apa, kan? Apa yang bisa dia katakan? Lin Yuexi berkata dengan santai. Dia tidak mabuk. Aku harus menyelamatkanmu dulu. Siapa lagi kalau bukan adikku? Cheng Yi merasa bangga di dalam hatinya, tetapi berpura-pura peduli. Kecelakaan mobil itu sangat parah. Apakah Kak Lin Ze terluka? Aku sedikit khawatir. Mengapa kamu tidak kembali dan memeriksanya dulu? Agar dia tidak salah paham denganku lagi. Mendengar ini, Lin Yuexi ragu-ragu. Kecelakaan mobil tadi malam begitu parah. Aku hanya peduli menyelamatkan Cheng Yi. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku terluka atau tidak. Saat aku hendak membuka ponselku untuk bertanya, aku berpikir lagi. Jika aku juga terluka, dia pasti akan datang ke rumah sakit sendiri, kan? Lagi pula aku sudah 25 tahun, tidak seperti anak kecil seperti Cheng Yi. Sampai tengah hari, setelah selesai mengurus Cheng Yi, Lin Yuexi mengirimnya kembali ke sekolah. Entah kenapa, ada sedikit keretakan di hatinya. Aku merasa sejak aku membuang barang itu, semua hal tampaknya mulai berubah. Aku telah menemaninya Cheng Yi akhir-akhir ini, jadi aku tidak memperhatikan. Pulanglah, aku perlu memberitahumu sesuatu. Melihat pesan di ponsel, Lin Yuexi bergegas pulang tanpa henti. Apa yang Ming Ze ingin katakan? Dia mencoba mencari petunjuk di otaknya. Tapi ternyata kosong. Melihat riwayat obrolan, Lin Yuexi sendiri merasa tidak percaya. Mereka berdua hanya punya beberapa percakapan seminggu, dan semakin sedikit seiring waktu. Baru saat itulah dia menyadari. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Jarak antara aku dan dia semakin jauh. Sekarang hampir tidak ada komunikasi. Bagaimana bisa begitu? Perasaan firasat buruk muncul. Lin Yuexi tiba-tiba teringat kejadian di mal sebelumnya. Ya, aku pasti melihatnya bersamanya Cheng Yi, jadi aku bereaksi begitu hebat. Tapi aku bisa menguburnya, seharusnya bukan karena hal ini. Selama aku menjelaskan dengan santai. Tidak apa-apa. Memikirkan hal ini, Lin Yuexi memutuskan untuk membeli hadiah kecil. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Dia berlari dari lantai 1 ke lantai 4 dan membuka pintu dengan cepat. Saat dia menemukan alasan yang bagus, dia menemukan rumah itu kosong. Keheningan seperti kematian menembus. Semuanya tentang aku telah menghilang, seolah-olah orang ini tidak pernah ada. Tangan Lin Yuexi mulai gemetar. Dia dengan cepat mengambil ponselnya. Pesannya adalah tanda seru. Panggilan telepon juga hanya suara dingin. Dia melihat ke arah sofa dengan sekuat tenaga. Ini adalah tempat favoritku untuk ditinggali. Tata letaknya sama. Seolah-olah aku masih bisa melihat diriku duduk di sudut, memadamkan rokokku, menyambutnya pulang. Namun, itu hanya sebuah jamuan makan. Semuanya menghilang tanpa jejak, abu rokok dibersihkan dengan bersih. Hanya dokumen-dokumen berantakan yang tergeletak di atas meja.
Lin Yuexi merasa linglung. Dia berjalan ke meja, mengambil surat yang telah ditunggunya sekian lama. Kata-kata yang sangat dingin tertulis di atasnya, seolah-olah matanya. Lin Yuexi, kita benar-benar berakhir. Pada saat itu, Lin Yuexi hanya merasa dunia berputar. Dia jatuh ke sofa tak terkendali. Dunianya runtuh tanpa henti, dari pinggir ke pusat. Segala kemungkinan akhirnya menjadi kenyataan, memberikan pukulan telak ke jantungnya. Lin Yuexi tidak bisa merasakan apapun. Dia hanya bisa memaksakan diri untuk terus membaca. Jika tidak ada kejutan, kita tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup. Karena harapan ulang tahunku adalah pergi darimu selamanya. Kau tidak perlu menepati janji-janjimu padaku. Aku sudah menunggu cukup lama dan tidak menginginkannya lagi. Semakin jauh dia membaca, semakin kabur mata Lin Yuexi. Kenangan selama 20 tahun muncul di benaknya, seperti tayangan selide yang mencatat kenangan berharga namun murah. Saat kecil, bermain rumah-rumahan di bawah lampu taman. Mereka berdua begitu mendambakan taman hiburan. Setiap kali melihat kincir ria, mata mereka berbinar. Dia pernah memberitahuku. Dia berjanji akan membawaku naik kincir ria setelah dewasa. Tapi setelah aku pergi, dia tidak menepati janjinya. Tulisan yang kutinggalkan menjadi lebih pendek, menyiratkan akhir yang dingin. Hanya beberapa kalimat. Lin Yuexi, mari kita berpisah baik-baik. Aku tidak ingin mencintaimu lagi. Li Mingze, matanya menyapu ruang kosong. Perpisahan yang tiba-tiba seperti pemutusan tali. Napas Lin Yuexi terengah-engah, air mata akhirnya mengalir. Di bawah kata putus, ada harta yang kutinggalkan untuknya. Semua tabungan sejuta yang kukumpulkan sejak bekerja, ditambah rumah ini yang dialokasikan oleh perusahaan. Semuanya utuh, tidak kurang sedikit pun. Aku pernah bersumpah untuk membuatnya hidup bahagia, dan aku telah melakukan semuanya. Tapi dia sangat mengkhianatiku. Mingze, aku tidak mau barang-barang ini. Lin Yuexi berdiri kembali, membuang dokumen ke samping. Stimulasi yang luar biasa membuatnya kehilangan kemampuan berpikir. Dia hanya bisa berulang kali mencari keberadaanku, hari demi hari. Dia pergi ke kantor polisi, ke kantorku, tetapi tidak ada hasil. Tepat saat dia hampir putus asa, Lin Yuexi melewati pusat perbelanjaan sebelumnya. Mengingat bahwa Yanchi menemaniku membeli begitu banyak kebutuhan sehari-hari sebelumnya, dia pasti tahu tentang ini. Dia bergegas ke KTV. Bertanya kepada resepsionis untuk mendapatkan kontak Yanchi. Halo, saya pacar Mingze. Setelah berbicara, terdengar tawa dingin dari ujung telepon. Pacar? Aku belum pernah mendengar Mingze punya pacar. Kalau tidak ada apa-apa, aku tutup. Lin Yuexi menahan rasa dinginnya. Tunggu sebentar, aku hanya ingin bertanya kemana Mingze pergi, tapi sebelum dia selesai berbicara. Yanchi memaki. Untuk apa kau berakting begitu mendalam? Cepat pergi menemani pria kecilmu yang menyebalkan itu. Kenapa kau terus mencengkeram Li Mingze? Apa kau ingin membuatnya jijik sampai mati? Maaf, aku tidak sengaja. Lin Yuexi terisak. Apa gunanya permintaan maafmu sekarang? Kenapa kau tidak melakukannya lebih awal? Anakmu sudah mati, kau datang untuk menyusuinya? Pergi sana. Jangan terus mengejar Li Mingze. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin membuatnya jijik sampai mati? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Lin Yuexi terisak. Sekarang minta maaf ada gunanya? Kenapa tidak dari dulu? Anak itu sudah mati, sekarang kau datang? Pergi. Jangan terus mengejar Li Mingze. Setelah diblokir oleh Yanchi. Dia yang tidak menyerah terus mencari cara menghubungi orang lain, menelepon mereka satu persatu. Jawaban yang dia dapatkan. Tanpa kecuali, semuanya menyuruhnya pergi lalu memblokirnya. Saat menelepon nomor terakhir, Lin Yuexi sudah putus asa. Jika dia tidak bisa mencari tahu keberadaannya lagi, dia mungkin tidak akan pernah melihatku seumur hidupnya. Setelah merengek dan memohon selama hampir setengah jam, teman terakhir tidak tahan lagi. Lupakan saja. Mingze sekarang pergi ke Jerman. Kamu tidak akan menemukannya. Jerman? Lin Yuexi seperti menangkap jerami penyelamat, mencari informasi di ponselnya dengan panik. Akhirnya, dia menemukan petunjuk tentangku terkait Jerman. Itu 2 tahun lalu, ketika aku akan ditugaskan bekerja di Jerman. Karena tidak tahan berpisah denganku, dia memintaku terbang kembali untuk menemaninya. Sekarang setelah diperiksa, dia tahu. Proyek yang menjadi tanggung jawabku adalah kerja sama internasional senilai ratusan miliar dengan produsen mobil sport terkenal, dan aku akan diangkat menjadi CEO. Aku ternyata telah melepaskan begitu banyak. Memikirkan perbuatannya sendiri, Lin Yuexi merasa sangat bersalah. Dia bergegas ke bandara dengan tergesa-gesa. Berlin, Jerman, tampaknya tidak banyak berubah. Pinggiran kota masih dingin dan abu-abu seperti biasanya. Perusahaan induk telah menyiapkan apartemen untukku, serta seorang asisten bernama Su Yao yang belajar di Jerman. Orang baru memang harus membiasakan diri. Su Yao menghiburku. Aku juga tidak terbiasa saat pertama kali datang. Semuanya akan baik-baik saja setelah beberapa waktu. Setelah proyek ini selesai, kamu akan dipromosikan menjadi wakil presiden. Semangat, aku mengangguk.
Kerjasama ini bisa dibilang sebagai kerjasama internasional yang penting. Pengembangan mesin baru telah mencapai tahap ketiga. Selama masalah daya teratasi, mesin tersebut dapat diproduksi dalam 6 bulan. Pikiranku hanya tertuju pada mesin, bahkan aku tidak terlalu memperhatikan saat berpamitan. Bus membawa Su Yao pergi. Saat kabut panas menghilang, sesosok tubuh kurus muncul di seberang dan berjalan mendekat. Aku sedikit bingung. Saat melihat orang yang mendekat, hatiku hanya sedikit bergejolak, lalu kembali tenang. Saat ini, Lin Yuexi sangat berantakan. Tidak hanya rambut dan pakaiannya kusut, tapi pakaiannya juga sangat tipis dan tidak karuan. Sulit membayangkan bagaimana dia bisa sampai di sini sendirian di negara asing ini. Mingze, matanya penuh kegembiraan, suaranya tercekat. Maaf, aku tidak melakukannya. Aku berdiri di tempat dengan tangan di saku. Diam-diam melihatnya. Maafkan aku, Mingze, aku salah. Dia melangkah maju dengan tergesa-gesa dan hendak memelukku, tetapi tiba-tiba berhenti. Dia sangat ketakutan, mengamatiku dengan hati-hati. Aku masih tidak bergerak. Bahkan di kedalaman matanya tidak ada riak, seperti danau yang macet. Apa yang terjadi? Kata-kata saya, dengan bersih, seperti kepada orang asing. Saya datang untuk meminta maaf. Lin Yuexi belum selesai berbicara. Saya berbalik dan pergi. Dia dengan cepat mengikuti, hanya merasakan jantungnya berdebar kencang. Mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, seperti berjalan di jalan pulang saat itu. Hanya saja, menghadap tangannya yang memerah. Saya tidak lagi memeluknya dengan hangat, apalagi menyampirkan pakaian di tubuhnya. Saya masuk ke sebuah restoran. Lin Yuexi juga diam-diam mengikuti di belakang, seperti anak yang berbuat salah. Yang mengejutkannya, saya memesan 2 steak kecil dan menyerahkan piring itu. Mata saya tidak pernah tertuju padanya. Setelah makan ini, mari kita kembali. Lin Yuexi tercengang sejenak. Kemudian dia memohon, Mingze, kita sudah saling kenal selama 20 tahun. Saya benar-benar tidak bisa meninggalkan Anda. Kita sudah putus. Saya begitu datar. Dia belum menyerah. Putus juga bisa rujuk. Saya tahu saya melakukan banyak kesalahan. Beri saya satu kesempatan lagi. Boleh? Saya memotong steak menjadi 2 dengan 1 pisau. Beri saya alasan. Alasan? Lin Yuexi tiba-tiba terdiam. Baru saat itulah dia menyadari. Dia sama sekali tidak punya alasan yang bisa dibanggakan. Semua yang manis sebelumnya, hanya didasarkan pada fakta bahwa saya mencintainya. Saya telah berkorban begitu banyak untuknya, tetapi dia tidak memiliki modal untuk membalas saya. Dia terdiam. Saya juga tidak bicara. Setelah makan ini selesai, saya langsung berbalik dan pergi. Lin Yuexi tidak mengikutinya lagi, hanya menatap punggungnya dengan mata memerah, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Mingze, aku pasti akan membayarmu kembali berlipat ganda. Lin Yuexi membuat tekad di dalam hatinya. Dulu dia tidak bisa memberiku apa-apa. Sekarang melakukan ini tidak terlambat. Jadi mulai hari itu, dia mengikutiku setiap hari, mati-matian membelikanku berbagai macam hadiah, baik itu apartemen atau perusahaan. Dia tidak pernah pergi. Dia menunggu tepat jam 7 pagi. Kantor cabang juga diubah menjadi pusat pengiriman. Lin Yuexi berpikir, melakukan ini berarti memberi, dan itu bisa memenangkanku kembali. Namun, saya tidak pernah melihatnya sekalipun sejak awal. Saya bahkan merasa terlalu kesal dan langsung mengambil jalan kecil yang berbeda untuk pulang untuk menghindarinya. Seminggu berlalu dengan cepat. Su Yao masuk ke laboratorium dengan kotak hadiah. Itu masih miliknya. Letakkan di mana? Saya sedang dalam langkah penting dan terganggu. Ada kilasan ketidaksabaran di matanya. Buang semuanya. Mulai sekarang, semua yang dia kirimkan, langsung buang ke tempat sampah. Jangan pernah memberitahuku lagi. Baik, Su Yao mengangguk sambil berpikir, melihat panggilan tak terjawab di ponselnya. Setelah beberapa saat, dia masih memberikannya kepadaku. Dia menelepon nomor perusahaan untuk mencarimu. Saat telepon tersambung, baru saya tahu Lin Yuexi ditahan karena visanya sudah kedalu, tetapi dia menolak untuk pergi. Semua uang di badanku habis untuk membeli hadiah, bahkan tidak ada uang untuk denda dan tiket pesawat untuk pulang. Aku menghela napas. Aku menyuruh seluruh laboratorium berhenti masuk kota dan bergegas. Saat aku tiba di kantor polisi, aku membayar dendanya terlebih dahulu, dan setelah melalui seluruh proses, masalah ini baru selesai. Melihat punggungku yang sibuk di luar jendela, Lin Yuexi merasa hatinya diliputi kehangatan, tiba-tiba merasakan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasanya seperti masih di kota itu. Aku bangun setiap pagi dan membuat sarapan hangat. Sepertinya aku masih peduli padanya. Selama dia terus bertahan, suatu hari dia akan bisa menyentuhku. Setelah prosedurnya selesai, aku memang tidak menghindarinya lagi. Aku hanya duduk diam di kursi. Melihat pemandangan ini, dia sangat senang sampai ingin melompat. Dia melangkah maju dengan sengaja, ingin memelukku. Kamu akhirnya datang menjemputku. Namun, detik berikutnya, aku mendorongnya langsung menjauh. Jauh dari posisiku.
di wajahku. Untuk pertama kalinya muncul ekspresi jijik yang marah. Dia sedikit terkejut. Ada apa, Mingze? Bukankah kamu sudah memaafkanku? Memaafkanmu? Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Aku mendorongnya menjauh lagi, menahan air mata. Hanya aku yang tahu. Dia melakukan semua ini hanya untuk menebus rasa bersalah di hatinya. Dia tidak pernah mempertimbangkan posisiku. Lin Yuexi, jangan begitu egois. Aku tidak datang untuk membantumu menyelesaikan masalah, tetapi untuk mengirimmu pulang. Mulai sekarang, jangan muncul di hadapanku. Sungguh mengganggu. Mendengar kata-kata ini, Lin Yuexi menjadi gila. Sampai sekarang dia masih belum mengerti. Mengapa dia selalu memperburuk keadaan? Kata-kataku seperti pisau menggores hatinya, tetapi alih-alih sedih. Dia malah merasa lebih bersalah, berharap bisa menebusnya dengan nyawanya. Bagaimanapun, semua yang terjadi hari ini, dia yang menyebabkan sendiri. Kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi? Aku meninggalkan tiket pesawat, dan menghilang tanpa menoleh ke belakang ke dalam lautan oranye yang luas. Mingze tidak menginginkanku lagi. Dia benar-benar tidak menginginkanku lagi. Lin Yuexi ingin mengejarnya, tetapi memikirkan kata-kataku, dia hanya bisa kembali ke negaranya dengan putus asa. Dia telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Jika dia tidak patuh lagi, dia benar-benar tidak akan punya kesempatan. Karena reaksi tahap awal perpisahan, dia tidak bisa tidur nyenyak selama setengah bulan. Hari-hari sebelumnya setidaknya dia bisa melihatku. Sekarang dia hanya bisa merindukan foto-foto itu. Setiap hari dia berdoa kepada Buddha, bagaimana cara mendapatkan kembali hati seseorang. Untuk mengetahui situasiku, dia pergi ke tempat Yanchi setiap beberapa hari sekali. Kenapa kamu lagi? Menyebalkan sekali. Yanchi baru saja pulang kerja dan dihadang di depan pintu mobil. Tolong, bantu aku mengatakan hal-hal baik kepada Mingze. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Melihat penampilan Lin Yuexi yang berantakan, dia hanya mencibir. Kami tidak pernah membantumu, Mingze juga memberimu begitu banyak kesempatan. Kapan kamu menghargainya? Mendengar kata-kata Nian Cixi, dia baru sadar. Jika saja dia bisa tinggal di rumah, dia akan menyadari bahwa rumah itu kosong. Jika saja dia bisa terbuka sekali. Hindi naman ako ganito ka desperado, pro lalaki parin ako. Gusto ko lang naman napiliin niya ako ng buong puso. Nang ematrep ako sa sasakyan, gaano kasakit ang naramdaman ko. Sabihin mo na, bakit ka natameme? Siga ni Nianchi, tinuturo siya. Alam mo ba kung bakit hindi mo napapansin ang mga detalyeng ito? Dahil buong araw kang busi. Sa pakikipagalikan sa lalaking iyon, wala ka ng panahon para alalahanin si Mingze. Ngayon, nasasaktan ka na, di ba? Grabe ka naman magpa-inosente, Lin Yuexi, umiling si Lin Yuexi, halatang naguguluhan. Hindi ganyan yun, si Cheng Yi ay kapatid ko lang, huwag ka nang gumawa ng paraan para ipagtanggol siya. Nagsalita na si Yanchi, si Mingze na ang inilagay mo sa panganib para sa kapatid mo, nagpakalunod ka sa kanya. Para sa kapatid mo, kinalimutan mo na pati ang propesyon mo, kung gusto mo siya. Bakit hindi ka sumama sa kanya? Bakit ka pa nakakapit kay Li Mingze? Sa tulad mong naglalaro sa dalawang bangka, matagal na kitang sinampal. Si Mingze, pinipigilan ko lang ang sarili ko. Naiintindihan mo naman pala. Sana nga naging kontento ka na. Naramdaman ni Lin Yuexi na parang may bumigat sa dibdib niya. Nang mapunta siya sa tabi ko, doon niya lang narealize kung gaano siya nakamali. Matagal na siyang tahimik. Nang matapos si Yanchi sa kanyang pagsisiga, doon lang siya nagsalita, sabihin mo kay Mingze na ilabas niya ako. At gagawin ko ang huling tawag. Para mailigtas ang kapatid niya sa gulo, pumayak na rin si Yanchi. Sa kabilang banda, natapos ko na ang aking gagawain at umupo para uminom ng gesaa. Nang makita ko ang paulit-ulit na garantiya ni Yanchi, inalis ko si Lin Yuexi sa blacklist. 1 minuto, sabi ko ng mahinahon. Sige, hindi na aksaya ng oras si Lin Yuexi. Mula sa nakaraang kaarawan, nagsimula siyang humingi ng paumanhin. Walang naiwan na kahit anong pangyayari. Sa huli, nagsalita siya ng buong tapang. Linze, naiintindihan ko na hindi mo ako mapapatawad ngayon. Kaya hintayin mo ako. Aayusin ko ang relasyon ko kay Cheng Yi ng malinis. Hindi kita bibiguin. Sa ngayon, inisip niya pa rin na hindi ko na siya mahal dahil kay Cheng Yi. Bastate mawala si Cheng Yi, makakabalikan kami. Hawak ko ang telepono at natahimik. Dahil katatapos ko lang siyang tanggalin sa blacklist, nakita ko lahat ang mensahe ni Lin Yuexi. Buong 999 na mensahe. Puro paumanhin o ala-ala. Nakakapanlu mo. Hindi ko alam ang sasabihin. Isang kakaibang komplikadong damdamin ang bumulwak sa aking puso. Hindi ko sinasadyang napatingin sa sulok. Iyon ang ibinigay niya. Isang mamahaling kwintas na nakakahalaga ng 10,000. Sayang naman kung mawala. Kaya ito na lang ang naiwan. Hindi ko pa rin ito nasusuot hanggang ngayon. Gusto kong sabihin kay Lin Yuexi. Wala na talaga tayong paasa. Biglang may narinig ako sa kabilang linya. Tapos na ang 1 minuto.
Nang maputol ang telepono, nasabiko na ang sinasabiko. Hindi ko alam kung narinig niya. Lumamig na ang sa aking kamay. Wala na talagang babalikan. Bumukas ang bintana, at humihip ang hangin. Tumama sa Jiang Cheng, at kasabay nito ang simula NG pagtatapos NG paaral. Napilitang bumalik si Lin Yuexi sa paaralan para ayusin ang gagamit. Pagdating niya sa paaralan, agad siyang nilapitan ni Cheng Yi. Yuexi Jie, kuhabari berita baikmu, makalahku sudah diterbitkan. Pengaruhnya cukup besar. Lin Yuexi hanya memulihkannya dengan tenang. Dia membawa tas tangan yang sudah disiapkannya. Ini adalah barang-barang yang kamu berikan padaku. Ambillah kembali. Cheng Yi tertegun sejenak, panik melintas di benaknya. Dia pernah mendengar Lin Yuexi menghilang selama setengah bulan. Konon dia mencari keberadaanku. Sekarang dia melakukan hal seperti ini lagi. Jangan-jangan ini apa? Barang yang sudah diberikan tidak bisa diambil kembali, kan? Menghadapi desakan Cheng Yi, Lin Yuexi hanya memasukkannya ke tangan Cheng Yi. Yuexi Jie. Apakah ada yang kulakukan salah? Cheng Yi bertanya dengan cemas. Ceritakan masalahnya padaku. Aku pasti akan memperbaikinya. Melihat Lin Yuexi berbalik, dia segera mengikutinya. Yuexi Jie, setidaknya beritahu aku alasannya, kan? Mendengar kata alasan, Lin Yuexi sangat marah. Kau mau alasan? Hanya karena kau terus diam-diam berbuat buruk, pacarku yang sudah kukenal selama 20 tahun mempermainkanku. Ini alasannya. Mendengar ini, Cheng Yi malah semakin bersemangat. Kalau aku putus dengannya, bukankah kesempatanku akan lebih banyak? Dia pasti sedang sedih karena patah hati sekarang. Wanita itu rapuh dan bergejolak. Selama kau muncul di saat terlemahnya, kau bisa membuatnya tidak bisa melepaskanmu. Dulu dia selalu berhasil dengan formula ini. Jadi Cheng Yi segera menghibur, Yuexi Jie. Aku tahu kau sedang tidak enak hati akhir-akhir ini, tapi apa yang akan berlalu. Jangan sedih. Aku masih menemanimu. Mau ku tonton film bersamamu, lalu makan di restoran barat. Namun, Lin Yuexi hanya menatapnya. Jangan mencariku lagi di masa depan. Lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Mendengar ini, Cheng Yi benar-benar panik. Ternyata dia benar-benar tidak tertarik padanya. Sejak awal, yang diinginkannya adalah aku. Tidak, jangan bercanda. Kau bilang kau akan selalu menjagaku. Kau bilang kau akan memperlakukanku seperti adikmu. Cheng Yi mencengkeram tangan Lin Yuexi erat-erat. Apa yang kau sukai dari Li Mingze? Beritahu aku bisa belajar semuanya. Lin Yuexi sedikit tidak sabar dan melepaskannya. Sampai sekarang, pria besar masih memikirkan untuk memanjakannya. Kau benar-benar tidak bisa menandingi Li Ningze. Segera lepaskan. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu atas pelecehan. Awalnya, mengingat Cheng Yi baik padanya. Lin Yuexi memilih penolakan yang tenang. Namun, keras kepala orang lain membuatnya merasa jijik berulang kali. Semakin seperti ini, semakin dia tanpa sadar teringat padaku. Cheng Yi akhirnya melepaskan tangannya. Wajahnya yang memerah penuh dengan ketidakpuasan. Dia menggertakkan giginya, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Dalam sekejap mata, 6 bulan penuh berlalu begitu saja. Berlin telah memasuki musim semi. Angin hangat laut sedang dari utara membawa sedikit rasa segar. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaan terakhir. Di ponselku, aku menerima pesan ucapan selamat dari Lin Yuexi. Khawatir aku akan merasa terganggu, dia mengirimiku pesan setiap kali pulang kerja. Tidak pernah lebih. Kapan kau akan kembali? Aku sangat merindukanmu. Aku menggeser pesan itu secara naluriah. Su Yao mendekat sambil terkekeh. Apa yang sedang kamu lihat? Beri aku lihat. Itu hanya SMS promosi. Baiklah. Apakah kamu akan menghadiri pesta malam ini? Su Yao mengulurkan tangan kecilnya dan memijat bahuku. Proyek sudah selesai. Tuan yang mengadakan pesta perayaan khusus. Tentu saja aku akan pergi. Kenapa tidak pergi? Di pesta, kita semua minum sedikit. Memandang langit malam Berlin yang biru tua, kami bersulang dengan ringan. Kalian bekerja keras selama ini. Aku orang yang sulit diajak bergaul, kan? Tidak sama sekali. Aku sangat menyukai kepribadianmu. Su Yao menatap langit yang luas. Mereka semua bilang kamu sangat dewasa. Menurutku, ini adalah kualitas yang sangat istimewa. Mempesona seperti kota ini. Kamu pandai bicara. Aku tertawa kecil. Apa rencanamu selanjutnya? Teruslah menjadi asistenku. Setelah aku menjadi permanen, aku bisa mendapatkan izin tinggal permanen. Akan tinggal di Jerman selamanya? Su Yao menatapku, matanya berbinar. Dia telah belajar di sini begitu lama, hatinya telah dipenuhi kesepian. Sampai aku datang. Barulah dia memiliki arah kekaguman dan perjuangan. Pada saat ini, Tuan yang perlahan berjalan mendekat. Setelah menyapa, markas besar masih khawatir. Bakat tingkat tinggi sepertimu. Lebih aman di perusahaan sendiri. Aku mengerutkan kening. Tuan yang menepuk bahuku lagi. Aku berencana memanggilmu kembali. Kamu juga akan dipromosikan menjadi wakil presiden. Tapi jangan khawatir.
Semua tunjangan dan fasilitas sama persis dengan di sini. Gaji tahunan 3 juta, bonus 10 juta, dan kamu akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan di masa depan. Dapatkan saham yang sesuai. Aku terdiam sejenak. Berapa banyak uang sama sekali tidak penting bagiku. Tapi akhirnya aku mengangguk. Baiklah, setelah tuan yang pergi. Aku tidak berbicara lama. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Su Yao. Senyumnya menghilang. Tiba-tiba bingung, ya, apa yang terjadi padamu dan dia sebenarnya tidak terlalu penting. Semakin kamu menganggap masalah itu serius, semakin sulit kamu melepaskannya. Su Yao mengayunkan gelas anggurnya. Pipinya yang jernih memantulkan cahaya lampu. Aku termenung, merasa itu masuk akal. Dia sepertinya mengerti aku. Dia selalu bisa mengatakan dengan tepat apa yang ada di pikiranku. Kalau begitu, aku akan kembali ke negara asal besok. Aku akan memastikan mereka menjagamu. Tidak perlu repot. Jika kamu pergi, aku juga tidak akan punya alasan untuk tinggal di perusahaan. Kita lihat saja nanti. Aku sepertinya merasakan sesuatu. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Sampai jumpa lagi. Oke. 4 hari kemudian, pesawat mendarat di Bandara Jiangcheng. Aku menginjakkan kaki di tanah ini lagi setelah setengah tahun. Beberapa teman secara khusus memesan restoran kelas atas untuk menjemputku. Oh, bukankah ini Tuan Li? Kamu kembali, dan kamu punya saudara-saudara untuk diajak berkumpul. Sudah setengah tahun tidak bertemu. Kenapa wajahnya terlihat lebih muda? Tentu saja muda. Dia sudah menjadi cucu yang tersudut. Begitu masuk restoran, suasana langsung ceria. Aku pun tak bisa menahan senyum. Namun, melihat sosok yang tiba-tiba muncul di depan pintu, senyumku perlahan menghilang. Lin Yuexi hari ini berpakaian sangat cantik. Tapi tetap saja tidak bisa menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya yang lelah. Dia melihat ke sekeliling, dan akhirnya menemukan kami. Mingze, kamu akhirnya kembali menemuiku. Wanita ini mengikuti kita. Aku memberi isyarat agar semua orang pergi ke ruang pribadi dulu. Lin Yuexi mengikutiku dari belakang. Dia langsung memegangku. Mingze, kenapa kamu kembali tanpa memberitahuku? Kamu jadi kurus di luar negeri. Aku akan menenunkanmu saat pulang. Aku menyingkirkan tangannya dan berkata dengan datar. Apa hubungannya denganmu? Meskipun bersikap dingin seperti ini, wajahnya masih penuh harapan. Tidak sedikit pun kendur. Para pengawal tidak bisa menghentikannya, jadi mereka membiarkannya masuk. Lin Yuexi sangat gembira, merasa mendapatkan pengakuan. Mingze, aku sangat berusaha selama setengah bulan ini. Aku akan terus bekerja di sana, dan di masa depan aku akan berusaha melakukan pekerjaan yang sama sepertimu. Berapa lama kamu akan tinggal kali ini? Apakah kamu tidak akan pergi lagi? Aku sudah tidak ada hubungan dengan Cheng Yi lagi. Bicaralah denganku. Namun, saat itu, Cheng Yi juga masuk. Dia bahkan sengaja melamar pekerjaan di grup Ster tempatku bekerja. Dia membuat dirinya semakin mirip denganku. Berpikir bahwa dengan begitu Lin Yuexi akan kembali padanya. Kenapa kamu datang? Bukankah aku sudah bilang putus denganmu? Cepat keluar. Lin Yuexi membuang muka. Wajahnya berubah drastis. Dia akhirnya berhasil mendekatiku lagi sekarang. Jika ini dikacaukan oleh Cheng Yi, semuanya akan sia-sia. Namun, aku sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Bahkan tidak terlalu memperhatikannya. Karena aku sama sekali tidak berniat ikut campur. Cinta atau benci tidak ada hubungannya denganku. Aku berencana mengusir mereka, tapi aku berhenti. Sudahlah, duduk saja dan makan bersama. Setelah banyak hal terjadi, pikiranku sudah tidak sama lagi. Jika seorang pria sejati menangis karena hal-hal seperti ini, itu akan memalukan. Keduanya duduk. Lin Yuexi sengaja mendekatiku dan terus menyapaku. Bahkan memindahkan meja dan memesankan makanan untukku. Sebaliknya, Cheng Yi diabaikan dan tidak ada yang memperhatikannya. Adegan ini mengingatkan pada saat jamuan makan Song Dinasti, ketika identitas keduanya tertukar. Setelah pesta selesai, aku dan yang lainnya berdiri untuk pergi. Lin Yuexi mengikutiku. Cheng Yi ingin menarikku untuk berbicara dengan baik. Akibatnya, dia langsung ditolak. Benar saja, dia hanya bisa berdiri dengan sedih di tempatnya, melihat punggung semua orang pergi. Hatiku penuh ketidakpuasan. Kenapa? Aku sudah berusaha begitu keras. Aku harus kembali dan merebutnya darinya. Setelah kembali, dia mengirim banyak pesan kepada Lin Yuexi. Namun, yang mengejutkan, sikapnya sangat baik, sangat berbeda dari hari ini. Dia bahkan memintanya untuk berbagai informasi tentang Ster, bersiap untuk wawancara besok. Cheng Yi merasa senang. Dia pikir dia ingin bersatu dengannya. Lagi pula, dia rela berganti jurusan untuknya, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Dia memberinya semua informasi tanpa ragu, harapan di hatinya kembali menyala. Pagi hari keempat. Lin Yuexi memang muncul di bawah gedung perusahaan, tapi kembali tenang seperti sebelumnya. Keduanya masuk ke ruang rapat bersama. Menunggu pewawancara, Cheng Yi dengan hati-hati merapikan dokumennya dan memberitahunya berbagai trik. Saat dia merindukan masa depan, saya mengenakan setelan abu-abu dan membawa keduanya masuk. Halo,
Saya adalah wakil presiden grup Stern, dan saya juga pewawancara Anda untuk kali ini. Wajahku tampan, dan setelan yang pas menambah kedewasaan. Hanya melihat kedua orang di depanku. Hampir tidak ada gejolak emosi. Alasan saya datang untuk wawancara hari ini adalah karena hal-hal kecil. Saya takut kehilangan talenta, tetapi menurut Lin Yuexi, sepertinya saya sengaja mempersiapkan wawancara untuknya. Mingze, ternyata kamu kembali menjadi wakil presiden. Apakah kamu tidak akan pergi lagi? Air mata berkilauan di matanya, di bawah sinar matahari dari jendela setinggi langit-langit. Saya sangat tinggi, dan jauh di atas jangkauan. Saat ini dia teringat. Dia pernah tertarik pada keunggulan pria ini, dan jatuh cinta pada gaya kerja keras dan kesetiaannya. Wajah Cheng Yi di samping wakil presiden menjadi gelap. Melihat ekspresi kagum Lin Yuexi, dia akhirnya mengerti mengapa dia begitu proaktif tadi malam. Dia datang untukku. Bukan untukku. Aku tinggal di dalam negeri dan menjadi wakil presiden, yang tidak diragukan lagi menghancurkan harapannya lagi. Wawancara dimulai. Saya mengabaikan Lin Yuexi dan langsung mengikuti prosesnya. Dua pewawancara lainnya, setelah menyelidiki urusan keduanya, mulai sengaja atau tidak sengaja ingin menolak. Tapi saya berpegang pada keadilan dan keterbukaan. Saya mempekerjakan keduanya dan memasukkan mereka ke dalam masa percobaan. Berita ini hampir membuat Lin Yuexi menangis karena gembira. Selama dia bisa tinggal di perusahaan, dia punya alasan untuk bertemu denganku setiap hari. Karena pengetahuan profesional tidak cukup. Dia ditugaskan ke Departemen Layanan, jadi tujuannya adalah untuk bekerja keras demi kemajuan dan menjadi sekretaris saya. Di masa depan, akan ada lebih banyak peluang. Mingze, aku akan membantumu membawakan cangkir teh. Melihat Lin Yuexi terus-menerus mencoba menyenangkan saya dan berlarian di belakang orang lain, hati Cheng Yi tenggelam ke dasar. Saya adalah jenius di usia muda, memegang posisi kepala desainer dan wakil presiden perusahaan, sementara saya masih magang. Dengan diri seperti ini, bagaimana saya bisa memenangkan hati Lin Yuexi? Dia merasa putus asa. Diikuti oleh rasa panik dan kebencian yang tak ada habisnya. Saya harus menggunakan beberapa cara, sebaiknya membuat saya sangat malu. Di sisi lain, Lin Yuexi menguntitku sepanjang jalan ke kantor. Melihat tidak ada sekretaris di kantor, dia diam-diam berpikir. Ada hal lain? Melihat saya akan menutup pintu, dia segera mengeluarkan setumpuk cincin berlian. Ini adalah hadiah yang saya pilih untuk Anda. Melihat cincin berukir indah itu, pikiran saya langsung tertarik pada 2 tahun lalu. Saat itu saya jatuh cinta pada sepasang cincin pertunangan senilai puluhan ribu ini. Saya berusaha keras untuk membelinya dan bertunangan dengan Lin Yuexi. Tapi dia terus menunda, bersikeras menunggu sampai lulus baru membicarakannya. Dulu ku mendesaknya untuk bertunangan, dia tidak mau, sekarang malah memohon padaku untuk bertunangan. Memikirkannya benar-benar membuatku merasa geli. Aku hanya meliriknya, mengapa kamu bersamaku? Tidak perlu. Ini adalah uang saku yang aku tabung selama setengah tahun untuk membelinya, kata Lin Yuexi dengan hati-hati. Terima kasih atas perawatanmu kali ini. Sebagai imbalannya, kamu harus menerimanya. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya melakukan tugas sesuai prosedur. Aku mundur 2 langkah. Ada lagi. Mulai sekarang panggil aku Ziwu. Tiba-tiba, pintu tertutup rapat. Menghalangi Lin Yuexi tanpa ampun di luar. Ketulusan yang dia pikirkan, ternyata tidak ada artinya di mataku. Ternyata aku benar-benar telah melukai hatinya sampai habis. Penyesalan sekarang tidak berharga sepeser pun. Selama setengah bulan berikutnya. Drama seperti ini dipentaskan setiap hari di perusahaan. Lama-lama, itu hanya dianggap sebagai gosip. Mendengarkan bisikan semua orang, hati Cheng Yi semakin tidak nyaman. Dia lembur selama setengah bulan lagi. Akhirnya dia bisa memasuki laboratorium untuk berpartisipasi dalam penelitian proyek. Kali ini aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Sebagai tulang punggung teknologi inti perusahaan. Aku memimpin tim sendiri. Dia meluncurkan proyek baru mesin pendorong. Hanya butuh 1 bulan. Kemajuan proyek telah mencapai tahap kritis dan akan segera diserahkan. Begitu Cheng Yi mendapatkan otorisasi. Dia menanamkan virus ke dalam konsol. Sementara Lin Yuexi tidak memantau, dia juga menghapus rekaman pengawasan saat itu. Semua orang sibuk menyelesaikan pekerjaan, tidak ada yang menyadarinya. Waktu berlalu begitu cepat hingga tanggal penyerahan tiba. Di aula pameran besar, aku sedang menjelaskan teknologi terbaru kepada klien dari Arab. Awalnya, beberapa klien sangat puas. Mereka sudah siap membayar uang muka. Namun, saat dinyalakan, terjadi kecelakaan. Mesin pendorong tiba-tiba di luar kendali, keluar dari posisi semula, dan melaju ke arah kerumunan. Akhirnya, mesin itu hancur total. 5 menit setelah kecelakaan terjadi, semua orang yang terlibat dipanggil ke ruang rapat. Pak, apa yang kalian lakukan? Hampir saja menyebabkan korban jiwa. Wajah tuan yang sangat marah. Klien sekarang sangat kecewa pada kita. Perusahaan kehilangan miliaran dolar tanpa hasil. Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Harus ada akuntabilitas yang ketat dan penindakan yang tegas. Pada saat ini,
eksekutif lain yang tidak sejalan denganku mulai menyebarkan rumor. Aku ingat proyek ini diurus oleh wakil direktur Lee. Bukankah dia adalah talenta inti? Bahkan kesalahan mendasar seperti ini bisa terjadi. Menurutku posisi ini perlu diganti. Tidak hanya dia. Seluruh departemen harus menanggung konsekuensinya. Mendengar ini, Tuan yang mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa aku, yang selalu unggul dalam kemampuan, akan membuat kesalahan seperti ini. Meskipun dia sangat ingin melindungiku, sekarang di depan semua orang, dia harus menunjukkan sikapnya. Cheng Yi masih bersembunyi, tetapi aku berdiri perlahan. Aku memiliki catatan semua proses eksperimen. Ini dapat membuktikan bahwa setiap langkah tidak ada masalah. Menurutku seseorang sengaja melakukannya. Lin Yuexi juga berdiri. Aku juga bisa menjadi saksi untuk wakil direktur Lee. Aku pikir kita harus menyelidiki dengan jelas sebelum meminta pertanggungjawaban para peserta magang dalam proyek ini. Dati Aye Hindi sila nangahas lumaban saemga eksekutif. Nang marinik nila ang sinabinia, nakaron sila enggelakas enggelop namak salita para sa akin. Saharap engge ganitong eksena, nahirapan ang engga eksekutif namak salita. Si manajer yang Aye nagahanap engge paraan para makalusot. Sinabinia, sige, bibigyan ko kayo engge isang pakakataon. Binibigyan ko kayo engge 5 araw. Para maipasa ang orihinal na proyekto. Kung hindi, parusa pa rin ang kasunod. Ang engga intern Aye dati Aye hindi nangahas lumaban sa engga eksekutif. Nang marinik nila ang sinabi niya, nakaroon sila enggelakas engelop na maksalita para sa akin. Sa harap engge ganitong eksena. Nahirapan ang engga eksekutif na maksalita. Si manajer yang Aye nagahanap engge paraan para makalusot. Sinabi niya, sige, bibigyan ko kayo engge isang pakakataon. Binibigyan ko kayo engge 5 araw. May pasa ang proyekto ng maayos. Kung hindi, parusa pa rin ang kasunod. Habang nakikita ko makakaiwas ako sa parusa, nagsalita pa si Lin Yuexi para sa akin. Ang ekspresyon ni Cheng Yi Aye biglang nawala. Bakit? Bakit palagi akong natatalo sa kanya? Bakit si Lin Yuexi Aye napakaswerte at pinapaboran ako? Sa wakas Aye may babalibag ko siya. Hindi ko siya dapat bigyan engge pakakataon. Maya-maya, may naisip siyang isang ideya. Isang paraan para patayin ang 2 ibon sa isang bato. Nagsimulang umangat ang sulok engge kanyang labi. Opisina engge Vice President. Si Lin Yuexi Aye masih gasik na naghahanda engge dokumento. Bakit ka pumasok sa opisina ko? Gusto kitang tulungan sa investigasyon na ito. Huwag kang maalala, pangalan ko. Siguradong mahuhuli ko ang taong nanakit sa iyo. Lumabas ka ah, kumatok ako sa masagamit ang kamay ko. Malamig na sinabi, ang video sa CCTV room ay nabura. Kung hindi ka lagi pumupunta dito. Paano ito mangyayari na hindi ka nasa tungkulin? Bigyan mo engge pakakataon ang iba. Gawin mo ang iyong pangunahing trabaho, okay? Kung maulit, tatanggalin ka agad. Umupo ako sa upuan. Nakatingin sa labas engge bintana. Dapat pala Aye hindi ko siya pinapasok noon. Si Lin Yuexi Aye nakatayo lang doon. Sa huli Aye umalis siyang malungkot. Palagi siyang nakakamali, pero hindi niya mapigilan ang sarili na gumawa pa para sa akin. Ngayon Aye lumalalim ang hindi pagkakaunawaan. Kailangan kong mahanap ang salarin sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kamumuhian ko siya habang buhay. Dahil nasira ang dati kong engine, kailangan kong ma-overtime para gumawa engine bago. Naalok ang iba na tumulong, pero tinanggihan ko silang lahat. Sa pagkakataong ito, ayokong magtiwala sa sinuman. Pinili kong i-develop ito ng maisa. 5 araw akong nakulong sa laboratorio. Nakalimutan ko na ang pagkain at pagtulog. At ito rin ang nagbigay kay Cheng Yi engge pakakataon. Sa tuwing na-overtime ako at nakatuon sa trabaho, palihim niyang ibinababa ang temperatura engge air conditioning. Ako na mahina na. Agad akong nilagnat, pero nagpatuloy pa rin ako sa trabaho. Dahil alam ko. Ito ang pagsubok ko simula nang umuwi ako. Kung hindi ako manalo, wala na ako matitirhan sa hinaharap. Palagi akong humaharap sa lahat ng maisa. Dati, at ngayon din. Sa ikalawang pa-deliver. Na-adjust ako ng paulit-ulit bago ako maglakas loob na ipakita ang emganaw ng kliyente. Jadi aku mengambilnya kembali dengan diskon 10% dari CEO Yang. Awalnya aku agak ragu, tapi kemudian aku berani mengambilnya. Hadirin sekalian, sebagai kompensasi atas insiden sebelumnya, kali ini saya perkenalkan versi upgrade generasi kedua. Baik dari segi tenaga maupun suara, semuanya sudah ditingkatkan sepenuhnya. Saya berjanji, jika ada masalah kualitas, aku akan segera mengundurkan diri. Mendengar alasanku begitu kuat, klien ragu tapi tetap memutuskan untuk mencoba. Saat berikutnya, dengarkan, mesinnya dikeluarkan bersama alat tes. Angka-angka yang menari membuat semua orang terkesima. Kali ini mesinnya tidak hanya memiliki kecepatan yang luar biasa tetapi juga kebisingan yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Para direktur telah menyaksikan kemampuan saya yang sebenarnya, tidak ada yang berani berkata apa-apa. Para pelanggan pun antusias dan langsung memesan di tempat. Pesanan bertambah 2 kali lipat.
Sementara seluruh perusahaan bersukacita, aku demam tinggi. Dan pingsan di lantai. Ming Ze dan Lin Yuexi adalah orang pertama yang berlari menghampiri. Dengan bantuan semua orang, aku dibawa ke rumah sakit. Menurut dokter, kondisiku sangat buruk. Karena bekerja terlalu keras dalam jangka waktu yang lama, daya tahan tubuhku menurun. Aku tidak akan pulih dalam waktu dekat. 2 hari kemudian, Lin Yuexi sedang meninjau catatannya ketika teleponnya berdering. Ia sedang memikirkan cara agar aku cepat sembuh ketika Cheng Yi tiba-tiba mendatanginya, membawa semangkuk sup ayam yang harum. Kak Yuexi, kamu belum makan beberapa hari ini. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Bawa pergi. Aku tidak akan makan. Lin Yuexi meliriknya dengan tidak sabar. Cheng Yi berkata, jangan begitu, sup ayamku adalah obat warisan dari kampung halamanku. Ini bisa menurunkan demammu dengan cepat. Makan selagi panas. Mendengar itu, Lin Yuexi baru saja mengangkat kepalanya. Apa ramuan keluarga itu? Berikan saya salinannya. Saat ini dia sedang lemah sekali, pastinya butuh nutrisi untuk memulihkan tubuhnya. Sore hari, setelah pulang kerja, Lin Yuexi langsung pergi ke rumah sakit, membawa semangkuk sup ayam yang telah dimasak sendiri selama berjam-jam. Untuk menutrisi saya lebih baik, dia membeli bahan-bahan termahal. Berhenti. Di luar ruangan, Yanqi mematikan rokoknya. Apa yang dia lakukan di sini? Ming Ze tidak mau melihatmu. Tidak apa-apa, bantu aku mengantarkan sup ayam ini untuknya. Aku melihat dia terlalu lemah. Yanqi berniat menolak, tapi teringat aku beberapa hari ini. Malah tidak makan apapun yang enak, dia tetap membawakan semangkuk sup. Lin Yuexi berdiri terpaku di luar pintu. Menunggu pujian saya untuk masakannya. Namun, Yanqi bergegas keluar. Perawat, kakakku muntah lagi. Cepat. Beberapa dokter berbaju putih bergegas masuk. Setelah diperiksa, mereka menemukan itu alergi. Yanqi menuangkan sup ayam dari termos dan melihat. Dengan marah, dia langsung mencengkeram kerah baju Lin Yuexi. Apa kau tahu Ming Ze alergi udang? Apa kau harus membunuhnya baru kau puas? Apa? Alergi udang? Lin Yuexi benar-benar terkejut. Melihat udang di tempat sampah, dia bingung. Kukira itu sangat bergizi. Menurutmu aku sangat perhatian, kan? Kau tertawa sinis. Kau mengenalnya selama 20 tahun. Benarkah kau peduli padanya? Jika kau hanya merebus sup sekali, kau akan tahu dia alergi terhadap anjing. Bahkan aku tahu. Tapi hanya kau yang tidak tahu. Wajah Lin Yuexi pucat saat ditanyai, ini terasa seperti dipanggang di atas api. Rasa perih menusuk hatinya. Akhirnya dia mengerti mengapa dia selalu berbuat baik tapi malah berbuat salah. Karena dia tidak pernah benar-benar peduli padaku. Aku tahu dia tidak makan ketumbar, tidak makan makanan laut. Aku selalu memperhatikan saat makan. Tapi dia tidak cukup mengenalku, bahkan hampir membunuhku. Maafkan aku, Ming Ze. Lin Yuexi langsung menangis terseduh-seduh, benar-benar tahu di mana kesalahannya. Tidak masuk akal dan takut, dia hanya bisa terus meminta maaf. Kondisi pasien tidak optimis. Sudah terjadi keracunan. Cepat ambil oksigen. Perawat mengerutkan kening. Mendesak keduanya untuk pergi. Selama setengah jam, dia mengumpat semua kata kotor yang dia tahu. Lin Yuexi hampir hancur. Dia berlutut di luar pintu dengan penyesalan, tidak bergerak sedikit pun. Untungnya tidak tertelan, kalau tidak bisa menyebabkan shock alergi. Perawat keluar menatap Lin Yuexi. Jangan memberinya makan sembarangan jika kau tidak mengenalnya. Kau akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Lin Yuexi mengangguk terus-menerus. Lalu dia bergegas kembali ke kamar pasien dan berlutut di depanku. Wajahku memerah, mataku menatap langit-langit. Dia menghela napas. Dia sudah tidak punya tenaga lagi untuk memarahi Lin Yuexi. Menunggu aku menghakiminya. Maaf, tidak perlu minta maaf padaku. Ini takdirku. Jangan bicara seperti itu. Dulu aku yang salah. Aku telah merenung setiap hari selama setengah tahun terakhir. Aku hanya bajingan, jalang. Aku mengecewakanmu. Lin Yuexi menampar dirinya sendiri 2 kali. Air mata mengalir deras. Ming Ze, pukul aku, maki aku sesukamu. Aku bersedia menebusnya seumur hidup. Aku diam selama 2 detik. Orang-orang di perusahaan bergosip. Lin Yuexi tidak lagi pergi ke kantor wakil presiden. Dia juga tidak lagi memberikan hadiah. Dia mulai bekerja dengan serius, hanya saja tidak ada yang tahu. Saat dia melewati pintu kantor, dia tidak bisa menahan diri untuk melihatnya 2 kali. Setelah kembali ke ruang pemantauan, dia menonton rekaman berulang kali, dari siang hingga malam. Suatu hari, Lin Yuexi datang ke kantor Cheng Yi. Kak Yuexi, ada apa? Cheng Yi sangat terkejut. Rencananya akhirnya berhasil. Dia akhirnya mau datang sendiri. Saat ini, dia merasa hidupnya akan mengalami perubahan besar. Kau akhirnya berubah pikiran? Kak Yuexi, apapun yang orang lain lakukan padamu, aku akan selalu mencintaimu. Pengakuannya yang penuh perasaan tidak mendapat tanggapan. Lin Yuexi langsung membuka laci mejanya dan menemukan sebuah USB drive hitam di dalamnya. Cheng Yi,
Kau masih punya sesuatu untuk dikatakan? Suara pria itu dingin, dingin sampai bergetar. Wajah Cheng Yi berubah. Aku tidak mengerti maksudmu. Flash disk ini milikku dari hari itu dengan gunting. Aku belum melihat isinya. Aku sudah memutar rekaman pengawasan selama sebulan penuh. Aku tahu setiap detailnya. Lin Yuexi untuk menangkap pelaku sebenarnya. Dia harus menonton video 2 kali sehari. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa Cheng Yi masuk ke konsol. Namun, melalui pengawasan lain, terlihat dia memegang flash disk dengan mencurigakan. Jika tidak salah, pasti ada masalah di dalamnya. Tidak peduli bagaimana Cheng Yi membela diri, saat flash disk terdeteksi memiliki virus. Dia akhirnya ketahuan. Yuexi, jangan. Dia memohon dengan sungguh-sungguh. Jika kau melaporkanku, hidupku akan hancur total. Saat kau membahayakan Mingze. Apakah kau pernah memikirkan hari ini? Lin Yuexi gemetar karena marah. Dia ingin mencabik-cabik Cheng Yi saat itu juga. Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin mengunduh file dari flash disk. Aku tidak tahu ada virus di dalamnya. Cheng Yi segera beralih ke mode menyedihkan, terus membenturkan kepala ke tanah. Hingga kepalanya berdarah. Melihat penampilannya yang menyedihkan, Lin Yuexi sedikit tergerak. Dan ini mengingatkannya pada kerendahan hati dirinya di depannya. Setelah sekian lama bersama. Dia juga merasa bahwa adik laki-laki ini tampaknya bukan orang yang kejam. Melihat Lin Yuexi ragu, Cheng Yi diam-diam tertawa. Dia benar-benar telah mengendalikannya. Dia pasti masih memiliki perasaan untukku. Adikku, kakakku. Kau tahu aku bukan orang seperti itu. Aku tidak pernah menyalahkan Kak Mingze. Aku tahu ini semua salahku, jadi aku berusaha keras untuk menebusnya. Lin Yuexi akhirnya melunak. Tetapi detik berikutnya, dia menemukan laporan medis di meja Cheng Yi. Karena nama di atasnya, tertera jelas, Li Mingze. Untuk apa kau mengambil laporan medisnya? Cheng Yi tidak punya waktu untuk menyusun kata-kata, hanya bisa melihat laporan itu diambil. Lin Yuexi tercengang. Di selembar kertas ini, ada data yang ditandai merah. Daya tahan tubuh rendah. 5 alergen. Termasuk guguk hari itu. Baru sekarang dia akhirnya mengerti segalanya. Cheng Yi, kau benar-benar bukan manusia. Plak. Cheng Yi merasa pipinya panas. Kebanggaan di hatinya lenyap. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak berujung. Yuexi, aku tahu aku salah. Tolong jangan laporkan aku. Aku akan meminta maaf kepada Kak Mingze. Aku akan bekerja untuknya seperti sapi atau kuda. Pergi dari sini. Lin Yuexi dengan mata merah, suaranya terbata-bata. Jika dia tidak berinteraksi dengan Cheng Yi, hal ini tidak akan terjadi. Dia teringat wajah pucatnya di ranjang rumah sakit. Hatinya sakit. Cheng Yi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mulai hari ini. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Lin Yuexi membanting laporan itu ke wajah Cheng Yi, lalu bergegas menuju kantor presiden. 1 jam kemudian, seluruh perusahaan diberitahu dan polisi datang untuk menyelidiki. Tindakan Cheng Yi tidak hanya melanggar kepentingan perusahaan tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang serius dan perusahaan menuntutnya. Barangnya dibuang keluar, dia terbaring di tanah, putus asa. Aku hanya ingin kembali ke Lin Yuexi. Apa salahnya? Cinta, pekerjaan, hidup, 20 tahun kerja keras. Tapi sekarang tidak ada apa-apa. Rekan-rekannya memandangnya dengan pandangan yang mengejek. Sebaliknya, saya malah mendapat kenaikan gaji dan dikagumi semua orang. Perbedaan yang kuat membuat hatinya perlahan terdistorsi. Li Mingze, ini semua karena kamu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak akan pernah. Setelah dibawa untuk penyelidikan, seluruh perusahaan kembali tenang. Lin Yuexi mendapat pujian karena insiden ini dan mendapat kesempatan untuk diangkat menjadi karyawan tetap. Tuan yang bahkan membiarkannya memilih posisi promosi. Katakan, apakah Anda ingin pergi ke Departemen Pemasaran atau Departemen Manajemen? Saat jam kerja hampir selesai, Tuan yang tiba-tiba memanggil Lin Yuexi ke kantornya. Departemen Pemasaran dan Departemen Manajemen lebih cocok untuk Anda. Jika Anda mau, saya akan segera memindahkan Anda. Lin Yuexi dengan ragu-ragu bertanya, bisakah saya menjadi sekretaris? Sekretaris? Ini bukan dokumen? Tuan yang sedikit bingung, Anda ingin menjadi sekretaris siapa? Wakil Presiden Li? Wakil Presiden Li tidak bisa. Dia sudah punya sekretaris. Mendengar ini, Lin Yuexi terkejut. Apakah kamu tidak tahu? Seorang gadis yang datang hari ini. Dia pernah magang sebelumnya, jadi kali ini dia langsung diangkat menjadi karyawan tetap. Di tempat parkir bawah tanah. Aku akan mengantarmu. Tempat ini tidak bagus untuk naik metro, kataku pada Su Yao yang sedang menatapku. Tapi omong-omong, kenapa kamu tiba-tiba kembali ke negara itu? Selesai kuliah. Su Yao menjulurkan lidahnya. Kenapa? Kamu tidak ingin aku kembali? Apakah aku begitu dibenci? Bagaimana mungkin? Aku mencubit pipinya dengan ringan. Aku tahu kamu akan menyalahkanku. Ayo pergi. Begitu keduanya duduk di mobil. Sosok Lin Yuexi muncul. Dia terkejut melihat Su Yao di kursi penumpang dan bertanya dengan enggan. Aku. Siapa dia?
Apa kamu belum mengerti? Aku membukanya. Su Yao tiba-tiba tersenyum lembut dan bersandar di pelukanku. Halo. Aku sekretaris Li Mingze, dan aku pacarnya. Ada apa? Gadis yang lebih muda dan lebih cantik di depanku membuat Lin Yuexi sangat marah. Jelas semuanya masih punya kesempatan. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Pada saat ini, dia akhirnya memahami rasa sakit dan ketidakberdayaan yang saya rasakan saat itu. 100 atau 1000 kali lipat diperbesar padanya. Mingze, dia berbohong, kan? Dia baru saja datang. Lin Yuexi tersenyum kaku. Bicaralah. Jawab saja ya atau tidak. Aku tidak mengganggumu akhir-akhir ini, aku hanya ingin melakukan sesuatu untukmu secara diam-diam. Jadi beritahu aku yang sebenarnya. Aku memegang kemudi, dan hatiku terasa datar, meskipun kenyataannya tidak demikian. Tapi aku benar-benar tidak ingin kembali ke kehidupan sebelumnya. Aku tidak lagi mencintai Lin Yuexi, apalagi mengasihaninya. Ya, aku berkencan dengannya, tambah Su Yao. Kami bertemu di Jerman. Apakah Nona Lin punya pertanyaan lagi? Tidak, Lin Yuexi menggelengkan kepalanya. Hatiku dipenuhi keputusasaan, dan aku hanya bisa menyaksikan mobil itu pergi di depan wanita lain. Pertahankan martabatmu. Sudah berapa lama kamu kembali ke sini? Apakah setiap hari seperti ini? Su Yao bertanya dengan merenung. Kurang lebih, kataku datar. Dia benar-benar gigih. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa melepaskanmu, tanya Su Yao dengan serakah. Apakah kamu masih punya perasaan padanya? Aku menggelengkan kepala. Aku tidak tahu mengapa kalian selalu menanyakan pertanyaan ini. Jika seseorang bisa merasakan sesuatu untuk orang lain, tentu saja dia juga bisa kehilangan perasaan untuknya. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dilupakan. Jika ada, itu adalah waktu yang tidak cukup. Itu masuk akal. Su Yao tertawa kecil. Kalau begitu, maukah kamu mentraktirku makan? Biar aku meyakinkanmu. Bagaimana seorang wakil presiden mentraktir sekretarisnya makan? Tapi melihatmu membantuku, aku akan mentraktir sekali. Oke. Su Yao bersorak gembira, melihat pemandangan di luar jendela dengan suasana hati yang bahagia. Untuk bisa segera kembali ke negara asal, dia menghabiskan berbulan-bulan untuk menyelesaikan kursusnya lebih awal. Untung aku tidak bersatu kembali dengan Lin Yuexi. Pikiran kecil seorang gadis tidak dapat disembunyikan. Aku sudah mengetahuinya sejak lama, dan sengaja menyisihkan posisi sekretaris. Namun, situasinya belum stabil, dan aku tidak ingin menanggapi perasaan ini. Aku selalu menjadi orang yang serius dan bertanggung jawab. Aku tidak akan seperti beberapa orang yang tidak setia. Di restoran, Su Yao makan dengan gembira, berharap bisa memasukkan semua makanan ke mulutnya. Dia telah tinggal di luar negeri terlalu lama dan sangat tergila-gila dengan masakan Tiongkok. Melihat gadis yang tidak peduli dengan citranya ini, aku tidak bisa menahan tawa. Setiap kali bersamanya, aku merasa sangat santai. Hei, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Su Yao menyeka mulutnya. Seperti apa istri yang ingin kamu cari di masa depan? Aku tidak menjawab, malah bertanya balik. Seperti apa suami yang ingin kamu cari? Seperti kamu, kata Su Yao sambil tersenyum. Wajah kecilnya memerah. Tepat saat senja, matahari terbenam menyinari. Gadis di depanku memberiku perasaan yang tak dapat dijelaskan, secara bertahap membuat hatiku yang lama mati rasa mulai hidup kembali. Di hari-hari berikutnya, keduanya semakin dekat. Tidak lagi memilih untuk menghindar. Dan semua ini terlihat oleh Lin Yuexi. Awalnya dia masih menyimpan sedikit harapan, tetapi seiring perkembangan keadaan, dia semakin menjauh dari kehidupannya. Tetapi dia tidak pernah menggangguku, hanya menelan rasa sakit. Suatu hari, aku pulang malam ini. Ini rumah yang baru dibeli. Aku tidak tahu bagaimana Lin Yuexi menemukannya. Mingze, bisakah kamu pulang bersamaku? Matanya sangat merah. Dia terlihat sudah mabuk. Aku sudah di rumah. Ada apa? Ini bukan rumah kita. Rumah kita ada di kompleks perumahan di pinggir Jalan Lingkar Ketiga. Apakah kamu lupa? Dia datang dan menarik tanganku. Saat itu, kami baru saja membeli rumah dan membeli furnitur bersama. Cukup. Aku mendorongnya dengan keras. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apakah mengatakan ini sekarang ada gunanya? Mingze, aku sangat merindukanmu. Air mata Lin Yuexi tidak berhenti mengalir. Rumah itu kosong. Aku baik-baik saja, tanpa kamu. Aku benar-benar hampir gila. Aku mohon padamu. Ini dianggap pelecehan, mengerti? Kamu telah menghancurkan satu hubungan. Jangan hancurkan hubungan keduaku lagi. Setelah berbicara, aku berbalik dan pergi. Apa yang salah dengan Lin Yuexi? Melihatku pergi, pikirannya penuh dengan gagasan bahwa aku akan pergi selamanya. Dia bergegas memeluk kakiku. Aku mohon padamu, Mingze, kabulkan keinginanku ini. Kamu pernah berkata akan selalu mencintaiku. Aku benar-benar kesakitan. Apa kamu tidak lelah? Aku tidak tahan lagi dan berteriak padanya dengan kesakitan. Apakah hanya kamu yang kesakitan di seluruh dunia? Kapan kamu akan dewasa? Kapan kamu akan tumbuh dewasa? Kita benar-benar tidak mungkin lagi.
Bahkan jika kamu bertanya kepadaku 1000 kali, 10.000 kali, jawabanku akan tetap sama. Bahkan jika aku hidup sendirian seumur hidup. Aku, Li Mingze, tidak akan memilihmu. Begitu kata-kata pedagang itu keluar, Lin Yuexi merasa seperti ditusuk es. Angin dingin bertiup, mabuknya hilang, dan hatinya benar-benar mati. Aku melepaskan diri dan terus berjalan menuju gerbang kompleks. Namun, saat itu, sesosok bayangan gelap tiba-tiba muncul dari semak-semak. Li Mingze, aku akan mati bersamamu. Cheng Yi, dengan pakaian compang-camping, menyerbu dengan pisau di tangan. Aku tidak punya waktu untuk bereaksi. Aku jatuh ke tanah, berjuang mati-matian. Semuanya milikku hilang. Karena aku akan masuk penjara, aku akan membunuhmu dulu. Dia tertawa liar. Melihat pisau itu akan menusuk jantungnya, Lin Yuexi berlari dengan panik dan menarik Cheng Yi dari belakang. Mingze, cepat pergi. Tolong, ada pembunuhan. Wanita jalang, sampai sekarang kamu masih memikirkan Li Mingze. Cheng Yi tampak terprovokasi. Dia berbalik dan menekan Lin Yuexi ke tanah. Karena kamu sangat mencintainya, pergilah ke neraka bersamanya. Lin Yuexi, aku hanya melihat beberapa garis merah keluar. Semua penjaga keamanan di gerbang kompleks bergegas datang. Mereka menahan Cheng Yi di tanah dan menelepon polisi. Orang-orang mengangkat Lin Yuexi ke ambulans. Sampai dibawa ke rumah sakit, uang tetaplah uang. Aku masih dalam keadaan linglung. Ningze, bagus kamu tidak apa-apa. Lin Yuexi berkata dengan lemah. Jangan bicara. Aku menahan rasa frustrasi di hatiku, memandangi wajah pucatnya dan meraung. Bahkan jika aku mati, aku mengakuinya. Ini adalah hutangku padamu seumur hidup. Maaf membuatmu repot akhir-akhir ini. Aku hanya ingin mendapatkanmu kembali. Aku hanya ingin kamu mencintaiku sekali lagi. Lin Yuexi menyeringai, dan darah menyembur keluar. Karena lukanya terlalu parah, seluruh rumah sakit datang. Setelah 3 jam penyelamatan. Dokter keluar dengan wajah muram. Bagaimana kondisinya? Keadaannya tidak optimis. Ban darah rumah sakit kritis. Kalian siapkan urusan pemakaman. Hatiku. Aku benar-benar tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Meskipun Lin Yuexi dulu sangat tidak baik padaku, dia tetaplah nyawa. Mengingat saat-saat indah dulu, mataku tidak bisa menahan basah. Bukan karena sedih untuknya, tetapi untuk masa lalu yang indah. Mengapa Ling Ling tidak bisa hidup bahagia selamanya dan berakhir seperti ini? Hidup ini begitu rumit. Nama karakter, menghela napas, bagaimana aku bisa menilainya? Dunia ini sepertinya tidak pernah hitam putih, tetapi abu-abu. Tidak ada orang yang benar atau salah mutlak. Jadi Mingze, kita hanya perlu melakukan yang terbaik. Jangan menyalahkan diri sendiri. Aku mengangguk. Saat ini, aku diam-diam berpikir di dalam hati, jika aku setuju untuk menemaninya di hari terakhir seperti yang diminta Lin Yuexi. Apakah keduanya bisa berpisah dengan baik? Saat sedang berpikir, beberapa dokter tiba-tiba membawa sekantong besar darah dari luar. Ini dipindahkan dari sebelah. Cepat berikan transfusi darah kepada pasien. Cepat, cepat. Semakin cepat semakin baik. Mendengar berita ini, semua orang yang hadir menyalakan harapan. 2 jam lagi, dokter akhirnya menarik Lin Yuexi dari ambang kematian. Aku merasa lega. Aku duduk di kursi, lalu pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Menghadapi permohonan maaf yang tulus. Aku langsung menamparnya beberapa kali, menjatuhkan hukuman mati padanya, lalu kembali ke rumah sakit untuk merawat Lin Yuexi. Aku tidak tidur selama beberapa hari. Su Yao juga datang untuk membantu, karena dia mengerti aku. Dia tahu ini bukan karena perasaan, tetapi karena tidak ingin berhutang budi. Dengan cara ini, Lin Yuexi bisa benar-benar melepaskan. Hanya saja Lin Yuexi yang sekarang, setelah mengalami hidup dan mati, sepertinya telah berubah dan tidak sama seperti sebelumnya. Dia tidak lagi menggangguku setiap hari, juga tidak banyak bicara. Hanya ketika aku mengganti perban untuknya. Dia hanya menatap diam-diam. Dia berkata dia sepertinya telah menemukan makna hidup. Dia berkata dia telah memikirkan segalanya dan memutuskan untuk melepaskan. Waktu berlalu dengan cepat, 4 bulan kemudian, Lin Yuexi benar-benar pulih dan keluar dari rumah sakit. Hal pertama yang dia lakukan adalah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepadaku. Nona Lin, kami telah mengajukan permohonan ke perusahaan. Dalam situasi ini, kamu bisa terus bekerja di perusahaan. Su Yao masih ingin membujuk, tetapi Lin Yuexi tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Ini adalah keputusan pribadiku. Minta wakil manajer Li untuk menandatanganinya. Di kantor, aku ragu sejenak sebelum akhirnya menandatanganinya. Su Yao menepuk pundakku. Pergilah, pada akhirnya kita semua harus berpamitan dengan baik. Beberapa bulan lalu, aku sudah memberitahu Su Yao bahwa aku mungkin akan menemani Lin Yuexi sehari. Untuk mengakhiri semuanya. Setelah masuk mobil, aku bertanya lebih dulu, mau kemana? Ke taman hiburan saja. Aku tertegun sejenak, lalu menyalakan mobil. Meskipun taman hiburan di Jiangcheng sudah sangat tua, tetap saja tidak bisa menahan keramaian setiap hari.
Terima kasih sudah merawatku begitu lama, aku memang berhutang padamu. Sekarang semakin tidak bisa membayarnya. Aku menggelengkan kepala saat kamu menyelamatkanku. Kita sudah terikat. Jalani hidupmu dengan baik, jangan terus berjalan dengan beban. Tidak ada artinya. Kamu benar, tapi aku tidak menyangka kamu mau menemaniku. Lin Yuexi menatap pemandangan yang ramai dan berkata, begitu banyak momen hangat di masa lalu, ini menjadi kemewahan. Cerita harus berakhir. Aku hendak mengeluarkan rokok tapi mengembalikannya. Kami berdua menghabiskan sepanjang hari di sini. Makan di warung jajanan seperti dulu, membeli aksesori rambut di toko souvenir. Makanan kesukaannya. Aku membelikannya semua. Dia berdandan di depan cermin, aku duduk di bangku sambil dia mengamati. Hingga matahari hampir terbenam, Lin Yuexi tiba-tiba berkata, dulu kamu ingin naik biang lala, kan? Kali ini aku yang mentraktirmu. Baiklah, kami berdua naik biang lala tua itu. Ini adalah tempat yang kita impikan sejak lama, akhirnya terwujud. Sayangnya, perasaan tidak seperti biang lala. Dan tidak ada kesempatan untuk terwujud lagi. Setelah mengalami begitu banyak hal, kami terdiam lama. Tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya Lin Yuexi yang membuka suara, kamu benar-benar sama seperti 20 tahun lalu. Saat itu aku baru pindah ke dekat rumahmu, kamu sendirian membuat roket dari pasir. Agin tidak mau bicara denganku. Ibuku bilang kamu memang begitu, menyuruhku sedikit bermain denganmu, agar tidak terpengaruh. Oh ya, aku tertawa kecil, sedikit canggung mengakui. Tapi kemudian kamu tetap mau bicara denganku. Kenapa? Karena saat itu hujan, dan aku kebetulan punya payung. Setelah mengatakan itu, kami berpandangan. Tiba-tiba kami tertawa bersamaan. Sambil tertawa, Lin Yuexi tiba-tiba memalingkan wajahnya. Kenangan masa lalu muncul satu persatu, dia tidak bisa mengendalikannya. Air mata mengalir tanpa terkendali. Aku masih menatap lurus, hanya merasa langit berbintang berkilauan. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Gadis muda yang cantik dulu, berlarian di belakangku. Sayangnya, semua itu sudah berlalu. Dan tidak akan terjadi lagi. Akhir sudah pasti, semuanya adalah pengkhianatan. Untuk mencairkan suasana, aku juga mengambil topik. Kami saling bercerita. Dari SD sampai SMA, bahkan sampai kuliah, bahkan mulai menganalisis kesalahan masing-masing. Dan mengapa masalah dalam hubungan muncul tampaknya semua orang telah benar-benar melepaskannya. Kincir Ria itu tinggi. Angin bertiup kencang. Rambut panjang Lin Yuexi tertiup angin. Sinar matahari menyinari wajahnya. Dia terlihat cantik. Namanya, sebenarnya aku masih mencintaimu. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi aku juga sudah memikirkannya. Setahun ini, kau mengajariku banyak hal. Aku sudah dewasa sekarang. Aku bukan lagi gadis kecil yang mengikutimu. Aku harus menanggung konsekuensi dari kesalahanku. Lin Yuexi dengan serius menyatakan cintanya. Saat kincir Ria berputar semakin cepat, karena ini adalah kesempatan terakhirnya untuk berbicara denganku. Kincir Ria akan segera berhenti, dan mimpi pun akan berakhir. Aku akan pergi ke kota yang asing. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Mulai sekarang, aku berharap kau akan selalu bahagia. Setelah mesin berhenti, keduanya berjalan perlahan ke gerbang dan berpisah di persimpangan. Aku punya banyak hal untuk dikatakan di hatiku, tetapi pada akhirnya aku tidak mengatakannya. Aku hanya melihat Lin Yuexi naik bus. Dia melambaikan tangan padaku. Nama, aku pergi. Hati-hati. Hanya sekejap mata, bus itu sudah jauh. Asap menghilang, tidak ada yang muncul. Lin Yuexi tidak tinggal. Dia akhirnya pergi. Wansi. Ketegangan sesaat kemudian berubah menjadi kelegaan, melayang bersama angin. Aku menghela napas lega. Sudah waktunya untuk memulai hidup baruku. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah musim gugur terlambat lagi. Selama periode ini, Lin Yuexi menghilang seperti menguap. Tidak ada kabar sama sekali. Dan aku juga telah menyesuaikan diri, tidak hanya mencapai kesuksesan besar dalam pekerjaan. Hubunganku dengan Su Yao juga berkembang pesat. Sekejap mata, hari ulang tahunku tiba. Semua kenangan indah. Dan tidak indah, semuanya berubah menjadi gelembung pada usia 26 tahun ini. Aku juga pada hari yang sama. Memilih untuk mengadakan pernikahan dengan Su Yao. Dua kebahagiaan sekaligus. Nama, selamat ulang tahun, selamat menikah. Di lokasi pernikahan. Sangat meriah. Aku mencium Su Yao dengan lembut, dan dia membalas ciuman. Saat ini, kami akhirnya mendapatkan apa yang kami inginkan. Kalau boleh kubilang, Tuan Li benar-benar memikirkan saudara-saudaranya. Ulang tahun dan pernikahan diadakan bersamaan, kita hanya perlu memberikan satu hadiah. Dia Nyuan bercanda. Semua orang ikut bersorak. Aku tertawa, karena kau bilang begitu. Kalau begitu, hadiahmu ada dua. Kalau tidak, jangan datang minum denganku malam ini. Dia Nyuan hendak melarikan diri. Namun, dia melihat paket dikirim oleh pengantar makanan. Ini adalah hadiah kedua Anda. Aku tidak tahu. Siapa yang membelinya?
Semua orang bingung, sampai mereka membuka paket itu. Ternyata sebuah kue bertuliskan nama anonim. Melihat ucapan selamat di atasnya, aku mengerti segalanya. Xin tertawa kecil. Asistennya, Mingze, berumur 25 tahun,